105,1 FM iRadio. iRadio 1 jam bersama di iRadio. Langsung kita ajak untuk ngobrol di 1 jam bersama Rose Mystica. Lo kalau bikin lagu ini harus dari pengalaman pribadi gitu. Dan ini pengalaman pribadi lo bersama suami? Ceritain sama listeners. Jadi ini Ketika Cinta itu basically adalah kalau didengerin dari liriknya ya, Siap. itu adalah rasa dimana lu tuh baru banget gitu jatuh cinta. Baru banget gitu. Jadi terus kayak, dan lu baru sadar kayak, oh kayaknya gue tuh baru jatuh cinta ya gitu ya. Ternyata nih gue tuh cinta ternyata sama dia. Gitu. Jadi itu sih perasaannya itu. Dan ya kebetulan perasaan itu emang sesuatu yang gue rasakan dulu pada saat gue jatuh cinta sama suami gue yang ya sekarang jadi suami gitu ya. Tapi sebelumnya tuh gue merasakan ini 10 tahun yang lalu gitu. Teman-teman, e-listeners, jangan lupa dengerin iRadio supaya bisa dengerin single gue yang paling baru, Ketika Cinta. iRadio. Senja bersambut untuk habiskan hari, penat dan lelah menghampiri. Sore-sore riangkan hati, sejuta canda segarkan hari. 100% musik Indonesia, 105,1 FM iRadio. Sudah siap? Waktunya dengerin sore-sore iRadio Bandung. Makin akrab dengan iRadio Bandung. Makin akrab di 100% musik Indonesia. Hai, selamat sore. Kali ini ada Rina Rahman yang akan menemani Anda. Kali ini di sore-sore dari jam 4 sore ini sampai dengan jam 8 malam nanti. Bakal ada keseruan apa sih? Bakal ada keceriaan apa? Atau bakal ada yang beda di sore hari ini? Yuk tungguin listeners. iRadio. iRadio Jadul, hanya di iRadio Bandung, 100% musik Indonesia. Listeners, sekarang kita ada di tanggal 7 Desember 2023 ya. Tepat hari Kamis. Kenapa saya ada di sini? Karena nanti bakal ada yang seru nih. Tapi nanti, kalau sebelum keseruan nanti, tetap dong lagu-lagu Indonesia akan diputarkan. Informasi-informasi terkini juga bakal diputarkan ya listeners. Jadi Anda stay tune aja, stay tune. Bakal ada apa sih nanti? Bakalan nanti ada Indokustik dan juga Drive and Jive Kustik bersama Second Chance, Sharla dan juga Adwela langsung dari Bebek Eropa. Seru kan? Seperti apa keseruannya? Saya bakal menemani jalannya kegiatan itu. Waduh, kegiatan gitu ya. Keseruannya seperti apa? Nanti bakal saya kasih tahu. Sekarang mah Anda bersama iRadio Bandung aja dulu. Mau sekalian dengerin lagu-lagu apa sih di sore hari ini menemani aktivitas Anda, atau juga lagi gabut gitu, lagi santai nunggu jam pulang kerja, apapun deh kegiatan Anda listeners. Dari jam 4 sore ini sampai dengan jam 8 malam nanti saya akan menemani, bukan hanya dengan lagu Indonesia pilihan, tapi juga informasi seperti informasi di awal nih yang duluan bakal saya kasih tahu untuk Anda. Di bulan Desember dan 2023 kan bakal segera berakhir nih. Udah bulan Desember, 2023 akan berakhir. Masih ada gak sih resolusi tahun ini yang belum tercapai? Ayo diingat-ingat. Kalau yang punya resolusi ingin beli mobil baru, pas banget nih listeners. Hyundai lagi punya promo akhir tahun. Hyundai akan tanggung cicilan kita sampai 5 bulan. Tuh, kapan lagi beli mobil tapi dibantu cicilannya. Serta ada bunga super ringan mulai dari 0%. Untuk setiap pembelian Stargazer, Stargazer X, dan juga kereta, di bulan Desember 2023 ini berkesempatan memenangkan paket tur ke Korea untuk 50 orang yang beruntung. Dan khusus pembelian Hyundai Palisade di bulan Desember ini akan mendapatkan promo berupa bunga 0% dan free insurance hingga 2 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Kunjungi websitenya di www.hyundai.com atau langsung aja datang ke dealer Hyundai terdekat. Makin akrab dengan iRadio Bandung.
105,1 FM iRadio. Atas nama Raden Mas Ngabei, selamat Roni Pranoto. Ya, Mang Wanda ya? Hihi, saya yang tadi pesan ojol. Siap Den, monggo naik. Oke Mang, nuwun sewu. Mang, ngapain? Mau bawa motor kok malah nyalain rokok? Hati-hati listeners, berkendara sambil merokok bisa beresiko menimbulkan kecelakaan. Merokok sambil berkendara juga diancam hukuman sanksi denda dan dilarang oleh UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 106 ayat 1 dan Permen Hub nomor 12 tahun 2010. Hormati kenyamanan sesama pengguna jalan dan utamakan keselamatan. Maaf Den, saya matiin rokoknya dulu ya. Tapi punten nih. Masnya bisa duduk di belakang aja nggak? Kayak orang-orang normal kalau bonceng. Ini udah duduk di depan, mukanya ngadep saya lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iRadio Bandung 105,1 FM. Anda sedang mendengarkan sore-sore di iRadio Bandung 105,1 FM. Makin akrab dengan iRadio Bandung. Listeners, udah kangen gak sih sama kelezatannya Gyu Jiro udongnya Marugame Udong? Kangen banget ya. Menu favorit kita semua nih. Sekarang hadir lagi dengan resep yang telah diperbaharui dan juga lebih premium dari segi rasa juga kualitas. Gyu Jiro Udong ini adalah udong dengan daging short plate panggang lembut yang dipadukan dengan kuah berempah yang akan memberikan sensasi lebih hangat. Tampilannya juga semakin menarik dengan taburan togarasi di atasnya. Untuk menemani Gyu Jiro Udong, Marugame juga menghadirkan koebi tempura. Ini adalah tempura kulit lumpia dengan udang koebi yang renyah, dilengkapi dengan taburan kaldu udang dan juga daun jeruk. Gyu Jiro Udong dan koebi tempura sudah tersedia di seluruh outlet Marugame Udong. Bisa dinikmati melalui dine-in, take away, GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Marugame Udong, rasa yang menggugah selera, perut kenyang, hati bahagia. Anda sedang mendengarkan iRadio Jadul setiap hari Kamis seharian hanya di iRadio Bandung. iRadio 100% musik Indonesia. iRadio. Masih di Makin Akrab iRadio Bandung, listeners. Nih kita dengarkan talk show bersama Bebek Eropa di acara Indokustik dan juga Drive and Jive Kustik langsung dari Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung. Keseruannya seperti apa? Kita langsung dengerin yuk. 87,7 Hard Rock FM, 105,1 FM iRadio Bandung mempersembahkan Drive and Jive Kustik dan Indokustik live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change. 87.7 Hard Rock FM, your very authentic lifestyle and entertainment station, Hard Rockers. Dan 105,1 FM iRadio Bandung sepanjang 2023 makin akrab. Aku seneng banget deh. Aku juga deh. Buran cuy. Iya cuy, karena tiba-tiba kemarin kita lagi siaran di studio, mata berkedip aja langsung kita sampai ke Eropa, Dodi. Padahal gue gak ngurusin visa, gak ngurusin segala macam. Tiba-tiba gue ada di Eropa hari ini. Iya, cuaca di Eropa, Yudi dan Doldi hari ini melaporkan cukup terik. Iya, padahal lagi winter ya. Lagi winter, tapi agak-agak panas ya. Ini kayaknya sebentar lagi sudah menggelayut awannya. Udah mau hujan kayaknya nih, Dol. Bener banget. Ini beneran kita ada di Eropa atau di toko masnya atau di mana sih, Yun? Kalau toko mas Eropa ada di Kosambi. Tapi kalau Eropa yang satu ini gitu ya, ambience bener-bener Eropa. Tapi kita nggak jauh-jauh, Dot. Hari ini kita lagi ada di kawasan deket gitu ya, di jantung atau pusat kota Bandung, di dekat Jalan Gaulnya Bandung, wilayah kiri udah ke Dago, kanan bawah udah ke Dago gitu ya. Depan dikit di Ponegoro. Nah itu dia, hari ini kita lagi ada di Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung. Karena sore hari ini kita ada di Bebek Eropa. Wow. Ini apanya yang Eropa ya? Vibes-nya. Bebeknya dari Eropa juga? Bebeknya jauh banget, bebeknya mahal banget kalau dari Eropa cuy. Tapi ini nih si apa namanya? Water fountain. Apa sih namanya nih? Air mancur nggak sih? Iya bener kan? Nah dari kita sotoy-sotoy, kita harus ngobrol langsung saja sama teman-teman dari Bebek Eropa yang bakalan cerita banyak nih soal Bebek Eropa. Ya.
Kita kenalan dulu. Pakai bahasa Inggris. Kita ya. Nanyanya pakai bahasa Inggris nggak sih? Ini kan bule-bule Eropa. Oh iya kan? benar. Coba. Halo, Wilujeng Son. Halo, Bonjo. Bon Jovi. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Ini teman-teman kita banget. Betul. Karena Ini bisa dilihat ya seumuran. Seumuran banget. Ya. Seumuran sama kakaknya maksudnya. Oke, ada siapa aja di sini? Halo, kenalin saya Bageru, salah satu yang ngurus Bebek Eropa. Oke, ada Bageru dan aku dengan Firdi, salah satu juga yang ngurus Bebek Eropa bersama Bageru juga. Aduh. Ini Bageru repot nggak sih ngurus bebek? Lumayan ya. Yang ngurus bebek Eropa. Ngurus bebek katanya gitu ya. Ngurus bebek tuh repot, tapi ini bebek Eropa gitu kan. Bebeknya impor pasti banyak maunya gitu ya. Oke, ada Bageru dan juga Firdi. Oke. Bageru sama Firdi bebek aja diurusin apalagi kita ya. Wow. Oke, ini boleh cerita gak sih Bageru sama Firdi soal bebek Eropa ini? Bener ya, di Jalan Maulana Yusuf nomor 21. Iya. Oke, ini kenapa sih namanya bebek Eropa? Ini penasaran banget ya Yun ya. Karena kita sering lewat tapi belum pernah mampir. Dan hari ini sengaja mampir ke sini. Terima kasih loh. Iya, jadi awalnya kenapa namanya bebek Eropa? Karena kan emang bangunannya bangunan Belanda. Belanda kan ada di Eropa. Ya. Terus kenapa namanya bebek Eropa juga? Yang kedua adalah karena kita jualannya bebek. Kalau misalnya kita menjual ayam ya mungkin jadi ayam Eropa. Bener sih. Ya. Pintar. Paling masuk akal memangnya ya. Tapi pengen tahu, ini kan termasuk heritage building ya. Betul. Kalau kita masuk tadi ada ya pas awal, kayak rumah oma opa gitu ya. Bener. Terus juga kayaknya kalau kita ngelihat desain yang dihadirkan, nggak banyak yang dirubah dari desain alami si rumah ini. Bener nggak sih? Iya betul. Betul. Tapi boleh diceritain nggak sih sebenarnya karena udah dapat rumah ini dengan vibes yang boleh dibilang jadul dan heritage, apa sih yang ditambahin sama timnya Bebek Eropa untuk akhirnya menambahkan touch of European-nya lebih kental lagi, vibes-nya. Yang pasti tanaman-tanaman ini baru sih nih. Baru ditanam ya. Ini taplak Eropa banget, taplak Eropa banget. Oke, Bageru, Firdi. Oke, yang paling pertama kita tambahin tentunya adalah fountainnya ya. Air mancur kita tambahin karena sebelumnya ini area belakang tuh rumput. Full rumput. Kita tambahin air mancur, terus bawahnya kita ganti paving block biar kayak jalan Braga. Aduh, bener. Jadi emang full tank bensin lah untuk menjadi Eropa banget. Jadi gak nanggung gitu ya. Betul. Terus ditambah dengan interior di bagian luarnya juga ada jendela-jendela. Terus di belakang kita ada tangga-tangga. Betul. Yang juga kayaknya lampu-lampu klasiknya gitu ya. Banyak lah yang kita tambahin biar semakin Eropa. Gitu. Ini persiapannya makan waktu yang cukup lama gak sih sampai akhirnya Bebek Eropa ini dibuka di Bandung? Kalau persiapannya mungkin 3 bulan ya, karena untuk renovasi sendiri nggak terlalu banyak yang bisa kita renov. Karena ya itu tadi, ini karena bangunan heritage, jadi untuk bangunan utamanya kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Betul. Nah, dan yang boleh kita rubah otak-atik adalah bagian belakang sama bagian depan. Dulu bagian depannya tuh masih ada pagar dan kita hancurin pagernya, itu sekarang full jadi buat parkir. Area parkir. Jadi ini langsung connecting dengan pedestrian tanpa ada sekat, tanpa ada pagar nih ya. Jadi memang terlihat luas ya. Benar. Depan dan juga bagian belakangnya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tempat strategis banget dong, ini kawasan Dago, Jalan Maulana Yusuf. Kita boleh mampir ke dalam ini. Ini kapasitasnya ini untuk berapa pack sih nih? Kalau kapasitas kita ada di sekitar 30 meja. Ya, kalau untuk orang berdiri itu dipikir-pikir mungkin sekitar 200 atau 300 orang bisa. Luas ya. Cukup luas. Jadi masih bisa joget-joget lah ya. Wow, joget-joget ala Eropa tetap ya, bisa banget ya. Oke, selain konsep yang tadi memang sudah jelas banget ya, menyesuaikan dengan tema namanya juga, gitu kan, Eropa-Eropaan gitu. Persiapannya juga lumayan singkat ya, 3 bulan sampai akhirnya dibuka. Berarti sampai sekarang nih udah menjelang akhir 2023, Bebek Eropa di Kota Bandung tuh sudah berapa lama sih ada? Kalau bukanya kita baru dari 1 September. Iya, 3 bulan. Baru 3 bulan. Berarti 3 bulan ya. Kalau ntar abis tahun ini berarti 4 bulan. Baru banget. Benar. Benar juga ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal cerita soal fasilitasnya nih. Kalau misalnya kita berkunjung ke Bebek Eropa ini, fasilitas apa sih yang ada di area Bebek Eropa sendiri nih, Firdi?
Kita tuh fokus ke ambience tempat, terutama ke fontainnya ini yang dipakai ngonten sama orang-orang. Betul. Ya, udah banyak banget yang ngonten di sini. Terus kita juga punya fasilitas pelayanan yang mungkin sangat baik. Dan musola untuk orang beribadah. Dan setiap malam minggu kita juga menyediakan live music. Setiap malam minggu. Iya. Asik. Ini bukan malam minggu loh. Ini hari Kamis tapi loh. Tapi vibes sih bikin malam minggu sama kita. Makanya untuk live music tapi dari Radio Bandung dan juga Hard Rock FM. Benar. Jadi ini bisa dibilang bisa digunakan untuk social event ya tempat ini ya. Iya, bisa mau banget. Arisan, bisa mau birthday, banget. mau small meeting segala macam bisa banget ya. Bisa banget. Oke, nah untuk bagian makannya sendiri, tadi Yuni sama Dodi waktu masuk, ini ngelihat ada bagian yang kayak VIP room atau ruangan tertutup ya, di pojok sebelah kanan, terus masuk ke lorongnya, ada kursi-kursi dan meja di bagian ruangan lagi, lalu di tempat kita berada sekarang semi outdoor. Emang terbagi menjadi dua bagian tempat ya? Betul, ada indoor ada outdoor juga, jadi mau bisa dipilih nih. Lebih segala macam, ada area VIP-nya yang bisa personal atau mau yang indoor yang regulernya juga ada atau mau yang outdoor juga ada ya. Karena semua orang smoking kan. Betul. Jadi bisa milih di dalam juga gitu. Betul, betul. Oke, ini nggak sekalian disediain bebek di area ininya. Bisa bebek yang kuning gitu ya buat mandi. Agung Karmologi. Oke, kita sekarang ngomongin soal menu-menunya nih. Tadi kita sempat lihat di buku menunya ternyata harganya juga very affordable ya. Gak nyangka ini bebek Eropa murmer loh. Bener. Nah, menu-menu apa sih yang ditawarkan buat Harger sama listeners while mereka berkunjung ke bebek Eropa nih? Kalau kita pribadi, kita punya namanya duck stick. Jadi itu duck stick. Duck stick itu adalah varian stick dengan menggunakan daging bebek. Itu cukup jarang ya? Iya. Kalau bisa dibilang nggak ada kayaknya ya kalau bebek dijadiin stick ya. Itu satu. Yang kedua kita punya duck la pasta. Duck la pasta itu adalah spaghetti ditambah irisan daging bebek di atasnya. Iya. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya cukup standar kayak bebek goreng, bebek goreng bumbu hitam, bebek bakar. Yang unik lagi dari kita punya bebek betutu. Jadi bebek dengan kuah yang cukup pedas. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bali ya. Lalu ada juga kalau emang pengen varian yang lebih unik lagi kita punya bubur bebek. Bubur bebek dan bakmi bebek. Bakmi bebeknya juga ada yang berkuah dan ada yang goreng. Aduh enak banget sih. Kalau bakmi bebek mungkin udah lumayan sering terdengar. Tapi kalau bubur bebek, kalau mau varian lagi yang lebih aneh lagi sebenarnya kita punya kopi bebek. Cuman nggak pernah kita keluarkan karena rasanya aneh. Bercanda. Waduh, luar biasa loh ya. Banyak banget tadi baru dikasih highlight dan bocorannya aja. Dan kita yakin sih listener sama Rockers yang ada di rumah atau mungkin jam-jam pulang kantor kali ya, lagi bingung kira-kira mau makan malam kemana, menu bebek kayaknya mampir-mampir lah ke Maulana Yusuf 21. Karena kita bakalan seru-seruan sampai jam 8 malam hari nanti loh guys. Yes, bener banget karena ada 3 line up kita yang bakalan mampir ke bebek Eropa bareng-bareng Drive and Jeff dan juga di sore-sore. Nanti kita bakal cerita lagi nih Haruker soal seperti apa kualitas bebek yang disajikan di bebek Eropa dan konon, ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu kan ya, bebek itu kan proses masaknya lumayan jelimet dan lama. Kalau salah-salah masak, jadinya agak sedikit berbau gitu kan. Nah. Gue sebagai ibu-ibu aja sampai sekarang jujur li emang paling nggak bisa masak bebek. Jadi mendingan udah beli aja ke bebek Eropa gitu. Betul banget. Nanti kita bahas di segmen yang selanjutnya menu-menu apa lagi selain hidangan utama. Terus buat kalian yang mungkin bertanya, aduh Yundot ini kan udah kayak masuk ke bulan pertengahan gitu ya. Ada paket-paketnya nggak sih? Juga nanti kita bakalan kupas tuntas plus minuman-minumannya juga dong pastinya ya. Jangan kemana-mana untuk Drive Jeff Acoustic Special dan Indo Acoustic Special live dari Bebek Eropa Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza dan Second Change akan segera kembali. 100% musik Indonesia iRadio. iRadio. Persen musik Indonesia iRadio. Listeners, bulan Desember
Dan 2023 kan bakal segera berakhir nih, akan segera berganti tahun gitu ya. Masih ada nggak sih dari Anda nih yang punya resolusi di tahun ini yang belum? Kalau yang punya resolusinya ingin beli mobil baru, ini pas banget nih. Hyundai lagi punya promo akhir tahun. Hyundai akan tanggung cicilannya sampai 5 bulan. Lumayan kan? Coba kapan lagi beli mobil tapi dibantu cicilannya. Serta ada bunga super ringan mulai dari 0%. Untuk setiap pembelian Stargazer, Stargazer X dan juga kereta di bulan Desember 2023 ini berkesempatan memenangkan paket tur ke Korea untuk 50 orang beruntung. Wih, cakep ya. Dan khusus pembelian Hyundai Palisade di bulan Desember ini akan mendapatkan promo berupa bunga 0% dan free insurance hingga 2 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Kunjungi websitenya di www.hyundai.com atau langsung aja datang ke dealer Hyundai terdekat. Kita kembali lagi di Drive and Jive Kustik dan Indo Kustik live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change. Radio Bandung 105,1 FM sepanjang 2023 makin akrab. And also 87.7 Hard Rock FM, we play the best music with attitude Hard Rockers. Waduh, apa tuh? Lapar ya? Waduh, langsung gitu. Udah kayak gitu. Tadi udah ngeceng bebek apa ya? Bebek yang tadi di platingnya barengan sama paket gitu loh. Tapi aku pengen coba yang bumbu hitam sih. Yes. Tapi pengen juga yang betutu, gimana ya? Aku pengen bebek taliwang, pengen bubur bebek, pengen kopi bebek. Kopi bebek semuanya pengen gitu ya. Tapi karena saking banyaknya menu di sini gitu yang dihadirkan sama Bebek Eropa, pasti bakalan kasih pilihan buat listener sama Dragers yang disesuaikan aja nih sama bumbunya senengnya yang mana. Betul. Tapi most orders yang paling favorite one. yang mana sih biasanya? Bagi Rufi, guys, dark stick sih. Karena karena kayak orang kalau pokoknya kalau ngedark stick yang spaghettinya, karena kayak ini gimana sih spaghetti pakai bebek atau stick bebek tuh kayak gimana rasanya itu sih orang-orang stick bebek ya. Enak sih kayaknya ya, cuman ya harus dicoba. Harus biar coba tahu, ya. Itu stick bebek itu dengan pilihan saus yang seperti biasa sausnya gitu. Kita ada 2, ada yang mushroom, ada yang black pepper. Itu ya kayak stick aja. Kayak stick biasa ya. Ya, tapi kalau yang umum nih kayak misalnya bebek yang diolah goreng atau yang dibumbu betutu atau misalnya yang dibumbu apa-apa gitu, itu yang paling favorit yang mana? Bakar, goreng atau kalau lo Ferdi, lo sendiri pilih yang mana? Bebek apa? Bebek bakar sih kalau. Bebek bakar, udah the best ya. Tadi kita ngeliat kayak kondimennya juga banyak ya. Dari mulai dry vegetablesnya, sambal-sambalnya juga gitu ya. Ini memang dalam satu penyajian menu tersebut tuh udah dihadirkan segitu lengkapnya ya. Iya sebenarnya bisa milih. Jadi kalau misalnya mesen yang bebek goreng itu dikasih pilihan mau nasinya apa, mau sambalnya apa. Kita di sini punya 5 varian sambal berbeda dan 3 varian nasi berbeda. Yang tadi kita lihat tuh. Ada nasi Hainan, nasi liwet, dan nasi putih. Aduh. Gimana tuh? Tambah lagi nasi daun jeruk. Nasi daun jeruk, nasi tutuk oncom. Nasi daun cikur semua ya. Oke, jadi bisa dibilang ini menunya sangat variatif. Betul. Tergantung selera kita mau yang lebih ke Eropa-Eropaan atau mau yang lokal Indonesiaan juga ada banget dengan pilihan nasi yang berbagai macam, pilihan sambal juga berbagai macam, bahkan ada steak bebek juga bisa dinikmati di sini. Nah, sekarang kita ngomongin soal kualitas bebeknya nih. Seperti apa sih yang dipakai di Bebek Eropa ini sampai akhirnya jadi menu favoritnya Hardrockers sama listeners. Karena kita suka dengar ada bebek muda, ada bebek berondong, bebek beger, ada bebek siap antar, bebek tuirda gitu ya. Ya kalau untuk kualitas sih kita jelasnya pakai supplier terbaik. Dengan pengolahan dari tim kitchen juga yang sangat baik di malam hari biasanya. Jadi ntar pas kita buka tuh kita tinggal nyajiin si bebek-bebeknya. Tinggal diolah ya. Itu tangan-tangan ajaib kitchen lah pokoknya. Nah, chefnya ya. Itu dia luar biasa. Salut sama mereka. Nah itu dia, karena kan memang persiapan ya. Lu sebagai ibu-ibu pernah gak masak bebek? Gak bisa, bener, kan? Karena benar-benar tricky banget Dot. Jadi kalaupun pernah mencoba pasti failed. Iya ya, tiba-tiba dagingnya alot lah, tiba-tiba kurang nyerap bumbunya, baunya kurang asik gitu ya. Tapi kalau di sini dijamin ya. Proses masaknya juga kan takes time ya. Lumayan lama ya. Dari marinatingnya, dari mulai segala macamnya. Jadi berkata repot masak di rumah, Berinda di rumah nggak ada,
repot dengan bumbu-bumbu segala macam, udah paling gampang tinggal langsung arahin ke Maulana Yusuf nomor 21, buka buku menu, pilih sendiri aja. Langsung pesan di sini ya. Nah, ngomong-ngomong soal pesan nih, harga yang ditawarkan untuk menu makanan utama ya per bebekan ini dari varian range berapa sampai berapa sih? Kalau range harga dimulai dari 25.000. Ya, 25.000 tuh kayak bubur bebek dan bakmian sampai 80.000. Untuk steak-steakan ya? Untuk steak-steakan. Waduh, sorry, lupa nanya gue. Ini kalau potongan si bebeknya sendiri kan biasanya ada yang seperempat, ada yang setengah, ada whole, gitu. ada yang semua gitu ya. Ini boleh request juga? Ada, itu ada di menunya juga. Kita tersedia yang seperempat dan yang setengah. Jadi kalau misalnya, gue nggak sanggup kayaknya kalau setengah, ada yang seperempat gitu ya. Ada. Iya, Aduh, betul. gue nggak bisa setengah, ya pesan satu. Karena gue kayak kalapan gitu ya. Kalapan ya, oke terjangkau ya. Range harganya start dari 25.000 sampai dengan masih 80.000, masih hampir 100.000 ya. Oke, ini untuk main course menu-menu utama. Betul. Nah, kayaknya nggak lengkap juga nih kalau misalnya makannya udah enak, minumannya juga nggak seru nih. Nah, untuk pilihan minuman sendiri nih di sini ada apa aja sih, Ferdi? Kita nyediain banyak minuman ya, ada squash gitu kayak namanya ada Blue Curacao. Itu favorit pesanan orang-orang. Ada juga berbagai jus, mojito gitu ya. Ada, itu ada. Dan kita sih lebih ke penjualannya lebih ke kopi sih. Lebih ke kopi. Kopi arennya itu. Oke, kenapa kopinya ini emang signature juga di sini? Ya, kita bisa dari Eropa juga. Bisa main sama tempat-tempat kopi-kopi sekarang. Iya sih. Jadi kalau lo ngopi di salah satu table outside area Bebek Eropa, di meja yang taplaknya kotak-kotak merah putih ini, udah terus pilih surroundingnya itu ada jendela-jendela, ada mural-mural. Kayaknya lebih pas lagi gitu kan ya. Eropa banget. Nah, kalau untuk minuman, ini range harganya dari berapa sampai berapa? Kita di 10.000 sampai 25.000 sih kalau minuman. Cocok ya. Terjangkau ya. Even dulu anak-anak kampus nih, karena kan surroundingnya juga banyak-banyak kampus juga nih. Bisa cocok juga buat lo semua yang mau menyore sambil ngopi-ngopi sambil laptopan di sini bisa banget bisa ya. Banget. Bisa banget. Apalagi di depan juga kan ada tempat ibadah. Yes. Kalau weekend kan bubarannya ya. Kebaktian segala macam tinggal nyebrang ini. Sebelah toko elektronik gede. Oh ya iya kan? benar. Pasti tamunya full terus. Nah, kalau mau datang ke sini karena takut keburu tempatnya penuh, harus reservasi nggak sih kita? Lebih baik reservasi sih. Apalagi yang mau by grup sini gitu kan ya, better reservasi ya. Oke, ini bisa dipakai juga buat social event soalnya Yun ya. Bener. Jadi buat lo semua Hardrockers yang mungkin pengen ngumpul-ngumpul dengan keluarga besar, dengan teman-teman, mau arisan, mau segala macam, apalagi lokasinya strategis di kawasan Dago, tepatnya di Maulana Yusuf nih jadi titik yang paling tepat, paling tengah gitu kan buat janjian ya. Paling enak buat ketemuan gitu ya. Nah, ini dia nih yang paling kita tunggu-tunggu adalah promo-promo yang bisa dinikmati sama Hardrockers dan juga e-listeners. Ada nggak nih promo-promo yang berlangsung? Akhir tahun. Untuk sekarang kita lagi nyediain promo juga sih kebetulan. Namanya Numero Package. Package. Itu ada pilihan 5 package. Isinya beda-beda nih. Ada yang buat couple, 2 bebek betutu dengan nasinya dan minumnya. Ada yang ayam bakar dengan minumnya, macam-macam lah. Tetap ada ayam di sini ternyata ya? Ada. Ada. Kita menyediakan juga varian ayam. Di sini termasuk yang diminati juga soalnya. Betul, karena gak semua orang juga mungkin yang terbiasa dengan makanan menu-menu bebek. Jangan khawatir, ada opsi ayam juga di sini. Ayamnya dari Eropa juga. Ayamnya Eropa juga. Oke, jadi ada promo-promo di sini, ada paket-paket namanya Paket Numero. Paket Numero, ada yang buat couple juga, buat lo yang udah punya couple, kalau belum punya couple ya. Kasian. ke gue nih. Iya, di sini siapa tahu ketemu. Ini kan lo bisa cemplungin koin ke si air mancur ini, boleh nggak sih? Belum boleh. Cemplungin ikan di sini. Nanti lo make a wish di situ, siapa tuh ketemu jodoh dong. Oke, jadi jangan lewatin nih Hardrockers listeners, paket Numero ini sedang berlangsung. Ini start from berapa harganya untuk paket Numero ini? Kurang lebih? Kalau Numero itu dari 30.000 sampai di 50.000-an. Udah sama minum belum sih? Udah sama minum. Ini yang tadi gue lihat tuh Dot. Betul. Ini all day, ini berlaku atau di jam-jam tertentu? All day. Oke, jadi silahkan nih langsung nih Hardrockers listeners, mungkin yang ada yang mau ulang tahun, mau traktir teman-teman, mumpung ada paket Numero ini bisa dinikmati paket ini ya. Tapi kalau misalnya mager nih Dot, karena kan di beberapa waktu belakangan ini Bandung tuh hujannya deras banget, nggak ketebak gitu ya. Aduh, lagi banyak tamu di rumah, apalagi menyambut liburan nanti gitu ya, Natal, Tahun Baru. Maunya dijadiin catering aja deh bebek Eropanya untuk acara di rumah ataupun di kantor.
sih dipesan untuk outside catering atau mungkin dibeli secara online? Udah ada di mana aja sekarang platformnya? Bisa banget. Kalau mau ke Bebek Eropa tuh bisa langsung kontak ke Instagramnya Bebek Eropa langsung. Bebek Eropa ID. DM ya? DM aja langsung ke sana. Oke. Langsung kita kasih formulirnya buat pengisian acara apanya, berapa orangnya, package apanya. Betul. Lalu nanti dikirim untuk transfer dan lain-lain, baru nanti dikirimkan ke rumah gitu. Betul. Ya? Nanti kalau lagi nyantai, Bagiru sama Firdi nyamperin langsung. Nyamperin langsung ya. Pesannya berapa ratus pack? 2 doang, numero 3. Balik modal nggak tuh? Untuk di online juga bisa, udah bisa dipesan ya? Kita tersedia di semua aplikasi online kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood udah ada. Udah ada. Jadi kalau misalnya nggak bisa keluar kantor untuk makan siang atau lagi di rumah, hujan gede, malas keluar rumah, langsung aja cari di online ya, semuanya ada ya. Tinggal dicari aja Bebek Eropa gitu. Betul ya. Oke, kalau misalnya enggak lupa gue. Oke. Maaf. Oke, gue masih penasaran lagi nih. Untuk promo-promo apakah cuma ada paket numero aja atau ada promo lainnya untuk sekarang masih paket numero. Oke. Untuk kedepannya mungkin akhir tahun pasti ada promo lagi sih. Ada promo lagi yang ya. lebih menarik di Instagram aja. Bebek Eropa. Nah, pantengin di Instagramnya. Kalian suka live gak sih kalau di Instagram kalau mau lempar promo atau ada di? Ada Mas Ayu nanti ini hostnya. Hostnya nge-live. Selalu ya dia ya. Ada ya. Jadi kalau ada info-info nanti akan disampaikan. Betul. Ini jam operasionalnya bukan dari jam berapa sih untuk yang mau breakfast itu bisa gak sih? Kita bukannya serius? Iya, kita buka dari jam 7. Lu kan suka pusing kalau misalnya nganterin anak. Gue jam 7 makan steak bebek gak? Ada bubur bebek sambil ngopi. Iya, jam 7 biasanya yang bubur atau yang bami-bami. Enggak, gua mah steak sama ayam betutu. Iya kan? Enggak, gua mah makmi gitu ya. Ini luar biasa. Oke, dari jam 7 pagi. Iya, jam 7 sampai jam 10. Cuman tergantung kalau misalnya jam 10 masih rame biasanya ya dimundur-mundurin dikit lah. Sampai 2 minggu ke depan. Waduh. Jadi on terus lah ya. Luar biasa. Anyway, ini kan berarti hari Kamis ya masih. Jumat, Sabtu, besok menjelang weekend. Bingung mati gaya nih Dot mau kemana? Masih awal bulan. Awal bulan ajakin keluarga buat makan siang atau mungkin sekedar menikmati dinner dengan suasana Bandung yang dingin banget. Udah kayak di Eropa, mampir aja ke Bebek Eropa. Betul ya. banget. Jangan lupa reservasi kalau mau banyak datangnya orangnya. Nah, itu biar dia. kebagian. Sekali lagi kalau mau reservasi bisa langsung DM Instagram di @bebekeropa.id atau bisa ada WhatsApp atau segala kontaknya ada di Instagram juga ya. Oke. Ini pasti buat Haruki sama listeners udah pengen buru-buru nyampe ke sini ya. Iya, langsung lah macet atau kena banjir Dut karena abis hujan biasanya gitu kan. Ya sudah sih daripada lapar mendingan langsung aja melipir ke Maulana Yusuf 21 di Bebek Eropa. Kebetulan hari Indokusik dan juga Drive and Chef Gustik artisnya gak cuma 1 atau 2 tapi 3 guys. Betul, ada 3 line up kita yang bakalan seru-seruan di Indokusik dan juga Drive and Chef Gustik spesial hari ini. Oke, last but not least nih kasih alasan dong kenapa Haruki sama listeners harus mampir ke Bebek Eropa nih Firdi Bagiru. Coba. Untuk sweet. Gantian tadi kita gitu ya. Untuk listener dan hard rockers, kenapa harus mampir ke Bebek Eropa? Karena kita menyajikan menu bebek khas dari Nusantara yang dipadukan dengan menu western. Betul. Kapan lagi nyoba ambience makan di depan fonten experience ya ala-ala Eropa ya. Betul. Bagiru udah dihabisin nih gue sama si Ferdi katanya. Iya nggak apa-apa, bagus. Ada alasan lain kah Bagiru mau tambahin? Bebek kita enak. Udah. Iya, harus diapresiasi dan wajib dicoba. Nah, itu and dia. you profit Haruki listeners. Betul. Setelah ini, sebelum nanti Yuni sama Dodi ketemuan sama musisi-musisi yang bakalan hadir di Indokusik dan juga Drive and Chef Gustik. Betul. Kita bakalan juga nyobain menu-menu bebeknya dong pastinya dong. Kalau penasaran, boleh tengok sekejap ya. Sekejap. Di Instagram kita di @HarukFMBDG dan di @iradiobdg. Karena kita bakalan cobain, kita buktikan nih. Tadi yang Bagiru dan Firdi bilang bener gak nih, bebeknya oke banget, minumannya juga oke banget, kopinya juga oke banget ya. Aduh, pokoknya udah gak sabar mau nyeruput kopi di pemandangan Eropa sore hari gitu kan, di depan fonten yang gak bisa dicemplungin koin harapan. Ada yang udah datang lagi date lihat,
lagi date-nya makan bebek, Cok. Cakep ya? Cakep. Karena banget ya. Oke, kita bakal tungguin penampilan artis-artis kita. Terima kasih bagi Doni juga Firdi. Sama-sama Hard Rock dan Radio dan mampir. Nanti kita bakal mampir selalu ke sini soalnya ya. Nanti kita jalan-jalan sini ya. Siap kalau gitu ya. Kita bakal balik lagi nanti untuk Drive and Jive Acoustic Special dan Indo Acoustic Special. Live dari Bebek Eropa Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sherla Martiza, dan Second Change akan segera kembali. Tetap di sini ya listeners, karena kita akan terus muterin lagu-lagu jadul Indonesia terbaik favorit Anda. Senandungkan nada musik Indonesia, 100% musik Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Bandung dan sekitarnya. Masih di Indo Acoustic dan juga Drive and Jive Acoustic bersama Second Change, Sherla dan Audela. Kita lanjut lagi dengarkan keseruan mereka. Dan kali ini bersama Second Change, listeners. Kita kembali lagi di Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sherla Martiza, dan Second Change. 87.7 Hard Rock FM, your very authentic lifestyle and entertainment station, Hard Rockers. Dan 105,1 FM Radio Bandung sepanjang 2023 makin akrab. Makin akrab dengan bebek. Karena kita makan bebek Eropa hari ini, cuy. Buset, dari tadi kita beres interview barengan sama tim bebek Eropa. Betul. Itu yang lewat baunya dari menu bakar, betutu, menu bumbu hitam, bebek ya kan? steak, harus coba bebek steak bebek. Harus coba guys. Ada di sini, nanti coba ya. Wajib. Ini bebeknya diimpor dari Korea loh. Korea. Korea sih. Eropa. Beda benua loh itu. Beda benua. Gak sinkron parah. Anyway, janji kita tadi kalau hari ini kita bakal seru-seruan di Drive and Jive Acoustic Special dan juga Indo Acoustic Special. Gak nanggung, kita kasih 3 line up hari ini, Hard Rockers listeners. Keren-keren semua dan pastinya juga lagu-lagunya udah sering listeners dan juga Hard Rockers request. Benar banget. Tapi sekarang mereka pas mampir ke Bandung, pas juga mampir ke acaranya Radio Bandung dan juga Hard Rock FM, kita culik. Ya, langsung saja kalau itu Drive and Jive Acoustic Special dan Indo Acoustic Special live dari Bebek Eropa Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung. Ini dia Second Change. Thank you. Gua tuh ya, kalau ngeliat orang nyanyi pecah suara tuh iya kan? Luar biasa Kalau gitu. kita pecahnya pecah piring di dapur. Ini pecah suara loh, luar biasa. Iya kan? Second Change. Boleh dong yang di Bebek Eropa tepuk tangannya buat Second Change. Boleh tepuk tangan nih. Kurang kencang. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Luar biasa sehat sore-sore hari ini. Luar biasa. Buat menyapa listeners dan juga Hardrockers yang mungkin sekarang lagi ada hadir ngelihat kalian di Bebek Eropa ataupun mungkin lagi dengerin di jalan. Karena kan ini menemani mereka menuju pulang ke rumah. Betul, gitu ya. Betul. Boleh disapa dulu dan diperkenalkan ada siapa aja Second Change sore di hari sini ini. ada Febri dari Second Chance. Febri dari Bandung. Ya, betul. Ada di sini ada Cecil dari tadi. Dan juga ada saya Tommy Boli di sini. Oke. Dari kemarin. Dari kemarin. Oke. Second Change sampai dengan tahun 2023 ini sudah berapa lama sih kalian bersatu? Kalau kita sudah bersatu berkarya bersama. Ini berarti udah ke tahun kedua ya? Tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Gimana so far perjalanan Second Change memasuki tahun kedua bersama-sama ngegabungin isi 3 kepala dalam bermusik. Karena sebelumnya kan gak saling kenal kan. Betul. Tiba-tiba ketemu di sebuah ajang kompetisi and then disatuin. 2 tahun sekarang. 2 tahun sekarang. Gimana guys? Seru sih gitu. Seru kita ngerasain ups and down bareng. Kita berkarya bersama-sama juga. Kita keliling bareng-bareng juga. Kemana-mana bareng gitu. Ini giliran ke Bandung, Febri nih jadi
guide-nya. Iya. Tuan rumah soalnya nih. Pas kemana wae Febri diajakkan rencangan. Atau udah sibuk dah jalan-jalan. Jadi we hesenya. Bala-bala we atau bala-bala gehu. Bala-bala gehu. Iya, bala-bala gehu suka saya. Iya. Emang kalau makanan saya tahu kan. Emang kalian gak punya pantangan makanan apapun? Enggak, apa? Seriusan? Saya pantang menyerah. Bagus. Tom, lu gak ada pantangan apa-apa? Enggak ada. Tapi dia langsung melotot gitu. Soalnya aku banyak enggak suka inilah, enggak suka itu. Agak picky dengan makanan. Picky. Kalau sama pasangan picky juga? Picky. Picky kau. Picky. Jadi 2 tahun bersama-sama, so far lebih banyak happy-nya. Pasti. Dalam berkarya, jalan-jalan. Betul. Dan juga ternyata, ya gitu ya, ibarat kata kalau dipertemukan oleh waktu, di sebuah ajang, dijodohin yang awalnya gak kenal, ternyata sefrekuensi. Gitu kan. Dan alhamdulillah bisa fight, bertahan sampai dengan sekarang. Gitu kan. So far udah punya berapa karya sih dari Second Change? Kalau single kita 3. Terus ada 1 kayak soundtrack film series gitu. Betul. 4 berarti ya karya kita. 4. Luar biasa, udah balik 2 modal. tahun udah balik 4, modal, balik modal sih. Cicilan masih Terbukti, sih. Febri udah gak pernah ada di wedding. Dulu sering ketemu kita ya. Oh iya benar, dulu sering ketemu kita ya. Ada biasanya dari iRadio ada Bagus AU biasanya. Benar. Oke, 2 tahun sudah punya 4 karya bisa dibilang ya. Iya bisa dibilang 4 karya. Berarti kayaknya sebuah pencapaian yang begitu luar biasa, tapi gak boleh puas sampai dengan sekarang aja, Betul. betul kan ya? Iya, betul. Wah, karena terbukti banget ini baru aja ngerilis Langit Bantu Rindu. Betul. Ini Langit Bantu Rindu. Kalau aku minta yang lain sama Langit bantuin bayar utang. Kalau itu aku juga mau. Langit bantuin bayar cicilan dong. Iya kan? Langit Bantu Rindu. Boleh diceritain gak sih dari judulnya tuh kita udah kayak ini lagu kayaknya kok puitis, anak senja banget gitu ya. Boleh ceritain gak sih ini menceritakan tentang apa? Siapa yang menciptakan dan bagaimana proses kalian mendalami single ini, lagu ini dalam workshop sampai akhirnya proses rekamannya? Oke. Jadi kalau lagunya sendiri ya Langit Bantu Rindu, udah kelihatan tuh kan rindu. Jadi ini lagu tentang kerinduan seseorang yang lagi LDR dengan orang yang dikasihi, Dikasih bisa pasangan, bisa orang tua, apa saja, siapa saja yang kita rindukan ya. Dan di sini tuh kita nggak mau kasih, biasanya orang rindu tuh cenderungnya tuh kayak galau, sedih, hujan-hujan galau, aduh kangen, lagi ngapain ya di sana melo gitu. Kalau di sini kita ngebawanya kayak, oke, rindu pas lagi hujan, kalau orang Sunda bilang apa? Asiken. Apa coba? Gimana? Asiken wae. Iya, asiken wae. Enjoykan wae lah. Enjoykan wae. Oke, jadi memang dikemas nggak mellow, nggak yang gloomy gitu ya. Malah excited sama kapan ya waktu bertemu mungkin udah direncanakan atau mungkin nanti udah siap-siap mau bikin janji kapan nanti kita jumpa gitu. Jadi lebih ke rindu yang bikin greget gitu. Betul. Iya. Udah lama ya nggak ngalamin itu ya, rindu bikin greget gitu loh. Ya, aduh udah elu ya. Kayak kangen gitu momen itu gitu loh. Soalnya kenapa bisa ada kayak gitu? Karena mereka lagi LDR ceritanya. Iya LDR gitu. Gue gak pernah percaya dengan hubungan LDR. Gak pernah ya. Mendingan putus gue mah. Atau gimana? Gue lagi LDRan gini. Ini Second Change lagi ngajarin biar LDR-nya tuh wow. Biar meskipun LDR jarak dan waktu tidak akan berpengaruh gitu ya. Betul. Karena adanya apa? Komunikasi dan teknologi. Betul. Sekarang kan udah bisa dan video transferan call. iya sih dan transferan itu paling penting transferan. Itu tadi paling penting sih. Pengen ngomong tapi kayak ditahan-tahan nih ya. Ada komunikasi dan juga lihat-lihatan. Iya transferan. Oke, masuk gitu ya. Komunikasi dan transaksi. Masuk dari transaksi. Oke sayang aku tahan. Gitu ya. Ini yang bikin siapa lagu ini? Kalau untuk lagu ini kita nulisnya bareng sama Clara juga. Oke, jadi Clara Riva berempat. Oke. Bisa nulis lagu juga loh mereka kan, luar biasa ya sih. Ya. Gila kaya-kaya banget nih anak muda. Amin, ya Allah. Ini Gen Z ini pada luar biasa ya. Luar biasa. Bukan Gen Z ya, Gen Z ya kalau gitu. Dengan kekuatan Gen Z gitu ya. Tidak akan mati lampu. Oke, sampai akhirnya lagunya udah rampung gitu ya. Ini kalau lagu yang dibikin sendiri, kalau teman-teman musisi yang lain suka cerita, ini kayaknya kurang pas, bisa loh di studio tuh diganti kata yang mana. Memang kayak gitu. Memang kepala gitu loh. Betul. Bisa terjadi dan kemarin juga terjadi. Karena lu ngerasa terjadi. kok ini kayak gak cocok sih akhirnya. Kayak pas lagi tag, kok kata-katanya nih rancu ya kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia. KBBI. Lihatnya KBBI ya. Jadi sempet ngalamin bongkar pasang si
Ada banget. Pasti. Sampai akhirnya rampung dan kalian ngerasa oke nih kayaknya udah pas. The final nih. Final. Gitu ya. Berapa kali take sih? Pengen tahu deh kepo. Kalau take-nya Kalau take pasti normal lah ya semua kalau di studio. Cuma ini kalau revisi kita kan lagunya bertiga kan juga. Jadi karena ya satu masuk pasien keluar satu masuk. Dipisah sendiri-sendiri memang keluar masuknya. Oh ya kurang yang itu ya masuk lagi, tambahin lagi bumbunya, garamnya tambah lagi, micin tambah. Siapa aja yang bantuin sih berarti di studio? Oh banyak timnya. Jadi kalau dari vocal director kita kerja sama Kamga. Kamga. Iya. Juniornya Kamga nih. Asik. Oke, Kamga. Iya. Jadi vocal director sama dia, terus dari tim-tim label juga ikut bantu juga. Gitu. Musik produser musiknya Kenny Gabriel. Oke. Wow. Hebat ya. Keren. Gak pernah terbayangkan pasti sama kalian bertiga ini ya, sampai di titik ini kerjasama dengan Kamga, dengan Kenny Gabriel. Iya. Yang dulunya kita ngedengerin Kamga. Iya, gitu kan. Dulunya mereka juga sama kayak aku suka weddingan juga. Oh iya. Bedanya mereka wedding jadi artis jadi penyanyi, gue wedding enjoykan we. Ini aja. Jangan begitu. Oke. Kakak. Belum tahu rezekinya tiba-tiba bulan depan kalian tiba-tiba huru-hara menjadi MC papan atas Indonesia Raya. Off airnya keliling Indonesia. Tapi bener loh. Gue MC wedding akhirnya kawin. Lu juga mungkin akan begitu nanti. Amin. Semoga mendengar ya. Langit bantu sampaikan ya. Guys, tapi kalau misalnya konsep kalian dalam bermusik, ini dari single perdana sampai dengan ke perjalanan single kalian yang terbaru gitu ya, ada yang berubah nggak sih seiring mungkin pendewasaan bermusiknya kalian, terus juga udah semakin ngeblend di tahun kedua. Kayaknya ada yang lebih dewasa dari segi mungkin liriknya, atau musik yang lebih kompleks yang kayak pengen masukin efek apa biar rame gitu, atau lebih dewasa transferannya karena semakin banyak kebutuhan. Semakin gemuk lah ya. Menarik itu bahasan itu. Menarik. Atau justru malah dibikin simple biar easy listening atau seperti apa sih? Ada yang berubah nggak? Kita malah yang akhir-akhir ini lebih nyari yang memang kita banget. Yang memang nunjukin karakter kita masing-masing di situ. Benar. Terus kita juga kemarin kita kan lagunya mellow gitu. Bener. Dan kita coba bikin lagu yang lebih upbeat gitu ya. Lebih upbeat dan juga temanya lebih ke bahagia, jangan yang sedih-sedih terus. Jangan diselingkuhin, jangan ditinggal pergi juga. Tapi kadang-kadang lagu Indonesia lagunya kayak begitu malahan. Iya, makanya kita kasih yang beda gitu loh, biar masyarakat Indonesia nggak sedih mulu ya. Nggak galau terus ya. Jangan galau. Berbahagia atau hadirin. Gimana? Hujan dikit galau, senja dikit nangis, ya kan? Tapi kadang ketika kita ngalamin kegalauan gitu ya, lagi di titik terendah gitu ya, kadang tuh suka atau nggak suka kita menikmati momen itu ya nggak sih? Iya. Ngahulang tarik gitu ya, bengong. Ngahulang tarik itu ngelamun kenceng banget. Kayak ngelamun kenceng gitu loh. Ngelamun kenceng. Kayak lo ngelamun berjam-jam sambil ngopi, kopi lo udah habis, lo tetap masih ngelamun gitu. Tuh bahasa Sundanya ngelamun tarik guys. Oke. Tapi nggak boleh keseringan ya. Iya. Takutnya kesurupan. Betul, kesambet ya. Iya, kesambet takut. Jangan. Nggak boleh kosong pikiran. Betul banget. Tapi pengen tahu setelah lagu ini jadi. Biasanya kalian kan ada orang yang bakalan masing-masing nih ya, ada orang-orang yang kayaknya lo percaya akan nilai pede yang bikin lo ngerasa yakin dengan karya lo gitu ya. Kalian perdengarkan lagu ini sama siapa sih pertama kali? Pertama kali ya. Oke, Sesi. Kalau aku pertama kali aku dengerin sama orang yang dicintai dong. Sama ya, Bebek. Jelas Bebek ya. bilang Iya, sama Bebek. Yang WhatsApp-nya selalu dipin di atas itu ya. Iya. Bebek bilang apa Bebek? Ada Bebek. Bilangnya kenapa lagi kangen ya emang ya? Kangennya nyampe. Berarti nyanyinya ke hati. Iya. Sayang kalau udah sampai ke hati, dong sampai ke rekening. Iya. Karena kebetulan LDR juga. Langit bantu rindu itu LBR kan. Iya, LBR untuk orang yang LDR. Coba kalau Febrian siapa yang pertama kali dengerin? Aku dengerin sendiri sih di. Aduh. Wadir euy. Percaya. Jadi dia muji sendiri, dengerin sendiri gitu. Iya. Kok kasihan ya kamu? Ngecek audionya kan, kalau aku kayak dipikirin, oh ini audionya ada bagus ya. Oke gitu. Lo Tom? Aku dari tadi lagi mikir
dengerin sama siapa yang dengerinnya? Pertama kali. Sendiri juga kayaknya. Sendiri juga ya. Ya, karena waktu itu pas launching terus itu tuh malam ya. Iya. Benar nggak sih? Malam ya malam. Malam jam 12. Iya. Jadi dulu sendiri pas mau tidur. Berarti dapat disimpulkan 2 personelnya Second Change masih single, yang satu udah nggak available. Makanya ya? Tom jangan terlalu picky. Oh. Kita bakal balik lagi Drive and Jack Acoustic. Dasar picky. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sherla Martiza, dan Second Change akan segera kembali. 105,1 FM iRadio 105,1 FM iRadio. Kita kembali lagi di Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sherla Martiza, dan Second Change. iRadio Bandung 105,1 FM sepanjang 2023 makin akrab. 87,7 Hard Rock FM, your best lifestyle and entertainment station, Hard Rockers. Masih barengan sama Second Change. Second Change. Tapi ngomongin soal second change ya, Aha. there's always a second change buat kita semua, benar nggak sih? Enggak juga. Setuju. Oh, setuju gue tapi. Enggak juga. Masa sih? Iya. Jadi kalau Enggak udah- semuanya ada kesempatan kedua loh. Oh, sedih. Oh, Sabar sedih. ya. Makanya Sabar ya. karena nggak selalu ada kesempatan kedua, manfaatkan kalau ada kesempatan. Nah, weh, tiba-tiba Masuk. dia langsung berwibawa loh di Bandung Iya, ini. iya, iya. Tapi iya loh, maksudnya kayak kalau kalian nih saat itu tidak mengikuti ajang pencarian Kompetisi. bakat tersebut, Aha. lalu tidak ibarat kata terpilih untuk disatukan dalam second change, Betul. kalian kan mungkin juga nggak bakalan sesolid seberkarya sekarang. Kita nggak pernah tahu ya Yes. seperti apa. Tapi kalau pernah kepikiran nggak join bareng di second change, kalian bakal memilih profesi apa sih? Coba satu-satu kita tanya. Gue Febri, tahu loh. Febri. Gue tahu Feb. Selain wedding singer ya. Selain wedding singer ya. Kayaknya jadi apa? Usaha kuliner. Weh, usaha kuliner cina. Bener sih, cuannya Iya gede sih. kuliner mah. Marginnya tuh gede loh. Iya, jualan makanan khas Bandung gitu ya. Iya gitu. Oke. Kalau misalnya Cecil? Kalau aku iya sih, kebetulan juga sudah ada usaha kuliner sebetulnya di Malang. Jualan apa deh? Di Malang. Di Malang. Di Malang. Cuimi. Bukan. Oh, no. Jadi dulu tuh aku jualan namanya nasi kemariuk gitu. Jadi nasi kemariuk. Kemariuk. Oke. Antara kemariuk dan kemariuk gimana ya kalau Kriuk. Oh, nasi kemari yuk gitu. Kemariuk. Tapi masih jalan Kayak sekarang? ini, kayak kucing yang suka di kasir Oh, gini-gini. iya. Mario Iya, gitu kan. gitu ya, kemariuk gitu. Masih jalan loh saya sekarang. Kalau sekarang lagi pause dulu ya karena saya di Jakarta. Oke. Dan karena yang masak harus saya sendiri. Wow. Gitu. Buka di Jakarta berarti. Iya, aduh, amin ya, semoga ya nanti bisa ya. Kemariuk Malang pindah ke Kemariuk Jakarta. Iya, betul. Benar ya. Oke, dua-duanya ternyata memilih jadi itu. Coba kita tanya yang Tom. satu lagi. Tom, mau jadi apa lo? Aku bingung. Terlalu banyak. Terlalu banyak pengen. Terlalu banyak. Enggak, aku bingung. Soalnya pernah juga aku punya usaha kuliner Kuliner. gitu, tapi aku capek banget tuh. Serius? Mau menyita otak aku lagi nyanyi tapi otak aku nggak tenang gitu. Oh. Jadi aku cuma 8 bulan aja aku. Usaha apa? stop. Makanan apa? Kuliner juga, yang umum-umum aja untuk anak-anak mahasiswa karena di daerah dekat mahasiswa Kampus. kan. Ya. Tom ini aslinya dari mana sih? Dari Mak Umere. Mbak Mere. Oh, yang kata langsung orang. Oh, Aku dari Flores, tapi aku lamanya di Jogja ya. Oh, wow. Oke. Jadi udah kena lidah Jogja. Benar. Gudeg berarti Kena ya. nggak tuh? Yoi. Bener, dia sekarang kalau makan harus pakai kecap. Seriusan. Iya, bayangkan. Makan apapun. Aneh sih. Kemarin iya. kecapnya agak lama juga kayak aduh kecap mana. Iya, Oh. nunggu kecap. Lidahnya udah berubah dia. Jadi Berubah. Sudah berubah Iya kayak ya. ada yang kurang kalau nggak ada yang manis pusing kepalaku nggak enak nanti habis udah Aduh. kenyang nggak bahagia gitu. Jadi ternyata ada fun fact-nya loh di Betul, antara mereka. Tapi betul. dari profesi yang sekarang dijalani udah paling bener jadi penyanyi deh ya. Udah paling benar deh. Iya udah paling benar udah Benar. Udah deh jadi penyanyi aja. Oke. Oke, music video sudah ada untuk single keempat ini. Sudah dong. Kalian bisa cek di YouTube-nya Hits Record. Yes. Betul. Ini seru banget emang kalau ngomongin soal karya itu kan bisa jadi sebuah kebanggaan untuk Bener. kalian tuh yang punya karyanya. Karya itu kayak semacam anak yang dipelihara, Ya. yang umurnya bakalan panjang gitu kan, Ya. karena sampai
mengenang ini karya gua nih gitu kan ya. Even though mungkin nanti berapa tahun ke depan mungkin kalian udah punya berapa album mungkin karya ini gak pernah lupa pastinya ya. Nah, ini 4 single dimasukin ke albumnya kalian. Iya, kalau nanti So far masih single-single doang kan? Masih single-single dulu. Masih single semuanya ini tiga-tiganya. Masih single. Satu saja udah enggak, Bebek. Oh, iya, Bebek. Udah ada Ayang Beb. Oh, ada Ayang Beb. Ayang Beb. Ya, oke. Kamu masih single? Febrin masih single? Di Bandung gak banding ngomong dia. Ini hometown ini. Denger doi. Coba kamu ngomong kalau kamu berani. Wah, ditantang tuh sama Tommy. Bentar lagi ada datengin. Dia I love you ternyata didatengin ya. Didatengin loh nanti sini. Oke, jadi semoga album kalian yang pertama nanti insya Allah akan segera ada. Gitu. Soon ya, segera ya. Soon ya. Tapi ini memang fokusnya sekarang lemparin single per single dulu. Betul. Ya. Termasuk untuk single Langit Bantu Rindu yang baru beberapa lama dirilis guys. Baru hari ke-7 ya. Baru hari ke-7. Iya, tanggal 30 kemarin kita baru rilis. So far gimana tanggapan penikmat musiknya Second Change? Apa sih panggilan fansnya? Bersama Second Chance. Bersama Second Chance. Bersama kita Teguh. Bercerai kita kawin lagi. So far gimana nih? Feedback dari Bersama Second Chance seperti apa sih? Luar biasa. Mereka seneng banget ya. Mereka seneng karena banget. mereka memang ngelihat ada hal yang berbeda dari lagu-lagu yang sebelumnya. Betul. Gitu, memang lagunya lebih ceria dan mungkin itu juga kerinduan mereka sama kita yang sama karena ada Korea-Koreanya mereka nonton video klip akhirnya mereka joget-joget gitu. Benar. Dan even though ini lagu ini memang lebih ceria dibanding sebelumnya, tapi pecah suara dan vokal masing-masing ini masih tetap terdengar kelihatan jelas gitu kan. Gila. Ini kalian latihan gak sih bagi jatah pecah suaranya gitu kan? Pasti kita bagi-bagi jatah ya. Yang lebih banyak nyanyi lebih gede bayarannya ya. Sayangnya tidak. Sama. Adil dan merata ya. So far sampai dengan di titik ini latihan reguler masih atau udah nggak boro-boro latihan reguler? Kita tetap latihan. Kita tetap bikin formulanya gimana ya. Tetap meracik ya gitu. Betul. Dan kalau gue bilang sih ini momennya tepat karena mungkin di zaman sekarang ini di industri musik Indonesia konsep trio ini kayaknya masih udah jarang ya. Betul. Dan kalian hadir gitu kan ya. Fresh banget. Dulu kita punya apa sih konsep yang trio? Lingua. Ada Lingua itu kan Kang Ari di Bandung kan? Iya, betul. Anaknya satu sekolah sama. Oh gitu. Ibu-ibu. Nah kalau di Lingua dulu ada Amara kan? Kalau di Second Chance ada Amarah. Merong terus. Emosi. Marah-marah terus. Jadi seru ya karena akhirnya di Indonesia ada regenerasi trio dalam bermusik dengan format yang kan biasanya laki-laki, cewek-cewek. Kalau ini kalian ganda campuran. Trio campuran. Sebagai yang paling cantik sendiri dapat dari Febri, dari Tommy. Khusus. Apa khusus aja? Khusus. Ya satu ngomong khusus satu enggak. Oke. Khusus juga tetap mentreatment seorang queen sendiri di sini ya. Tetap kita punya cara sendiri untuk biar dia tetap bahagia. Pokoknya love language-nya kasar tetap harus love language kita marah-marah. Di antara kalian siapa sih yang paling moody? Oke. Moody. Sebenarnya ini hampir gimana keadaan sih sebenarnya. Misalnya lagi capek atau gimana, jadi nggak pernah kayak ada yang annoying tiba-tiba nggak jelas itu enggak. Kita intinya selama semudi-mudinya itu kalau kita udah di depan orang atau kita udah di stage kita harus nyanyi. Ya udah. Argo udah berjalan ya. Betul. Paling ada wasitnya. Ada wasit. Gini kayak, senyum yuk. Siapa tuh? Atau biasanya. Alarmnya nih. Alarmnya. Yang dandannya paling lama. Serem ya, Bo? Kalau orang mengira saya, salah. Jadi yang dandan paling lama adalah. Sekarang kok jadi aku korbannya dulu mah dia, sekarang kok putar-putarnya ke aku tapi gitu. Lama untuk hasil yang baik. Iya. Rambutmu kan sekarang jadi udah ini berantakan aja hari ini nih gara-gara dengan dibilang paling lama udahlah sih Tom. Karena ini kan rambutnya unik, ada treatment khusus kalau mau manggung apalagi ini kan pasti kan butuh waktu yang lumayan lama. Enggak sih, sampoan juga pakai sampo saset aja jadi aja. Dan diminta lagi ya sama gue ya. Iya, gue itu minta-minta lagi. Yang paling susah dibangunin. Nah,
Ya sama tetap Tommy. Tommy juga. Iya. Enggak susah. Enggak susah dibangunin, hanya tapi jam tidur gitu. aku berbeda. Enggak susah, cuma kok enggak bangun. Gila. Tapi bangun, tapi dia cepat. Jangan memberikan informasi sekolah. Paling tidak. Terjadi perpecahan saudara-saudara. Karena love language mereka berantem ya, biarin aja ya. Jam tidur aku beda sama teman-teman. Dia jam tidurnya kebalik sama kita. Iya. Kita bangun, dia baru tidur. Tom ibu menyusui apa gimana nih Tom? menyusui jangkrik. Kalau kita kan tidur siang jam 12. Iya. Oh dia tidur siang jam 6 maghrib. Iya. Jadi bedanya gitu doang. Iya. Pamali loh. Pokoknya kalau mau menghubungi Tommy di jam 2 ke atas lah. Itu dia on di situ ya. Di situ Yang aman. ronda ya. Oke. Yang di stage, kalau lagi on stage, yang paling sering tebar pesona siapa? Kita semua sih kayaknya. Rata. Oke. Suka tebar pesona sana sini. Wow. Kan kita harus menjaring ya. Maksudnya menjaring. Menjaring. Itu ya, konotasinya kok gimana gitu ya. Kamu mau menjaring siapa sih? Menjaring ini bapak-bapak yang jaga barikade yang gede-gede gitu ya. Ya, maksudnya menjaring orang-orang biar terpesona sama kita, biar seneng juga, biar terhibur. Kirain mau menjaring ayah angkat. Kalau itu mencari. Yang paling suka skip, lupa lirik atau lupa part saat pecah suara. Semua pernah terjadi di semuanya. Gantian. Iya gantian. Ya. Abis itu lo lupa lo, gue kurangin lo. Kadang gini, kalau ada koreografi ada yang lupa nyanyi, tapi koreografinya aman. Ada yang nggak lupa nyanyinya, tapi koreonya nggak lupa. Gitu. Tapi kadang susah ya ketika nyanyi sambil mikirin koreo itu lumayan agak-agak harus tricky ya. Iya, tapi betul. kalau kalian manggung off air itu full band atau gimana sih konsepnya? Ya suka full band ya. Full band ya. Oh tergantung deal harga ya. Tergantung deal-dealannya. Kita mah terima aja sekarang mau apa aja bebas. Bayangin aja ini kan ada tiga artis loh, maksudnya kayak bayarannya 3 kepala. Betul. Terus gitu kayak harus full band lagi. Masing-masing punya personal assistant, punya manajer, punya stylist, makeup artist kan. Ya. Semuanya harus dinafkahi kan. Oh iya. Bayangin aja. Jadi palingan mereka apa ini pakai apa namanya? Minus one ya. Betul. Gitu. Paling hemat ya. Itu paket hematnya segitu ya kak? Itu paket hemat. Kalau hemat banget. Tapi ada luar biasa dalam ada promo. Ada paket promo. Kita tutup paket promo ya. Ini year end sale. Year end sale. Ya ada promo lainnya mungkin dari Second Change. Pokoknya paket luar biasanya pakai orkestra dan pakai MC dari berdua. Gas. Ya. Oke. Ayo. More intimate, lebih dekat dengan kalian, pengen tahu gigs kalian ada di mana, tahun baru bakal manggung di mana, kemana cari tahunya nih? Yang paling terdekat kita akan manggung tanggal 9 di Gedung Sate. Besok lusa. Tanggal 9 siang ya teman-teman. Coba. Tanggal 9 siang di Plaza Gedung Sate. Coba pertanyaan buat kalian. Ada berapa sate di atas Gedung Sate? Kau kalau nggak bisa Bandung, ada berapa sate bentar. di atas Anak Bandung, Gedung Sate? Kalau dia juga nggak tahu tuh yang di sate itu menggambarkan biaya pembangunan pada zaman itu dalam mata uang golden. Betul. Browsing dulu berarti. Febrian salah tuh dah. Kami nggak mau. Berapa sih yang benernya berapa sih? Kamu orang Bandung. 6. Iya, ada. Tapi itu ada di pelajaran IPS loh zaman dulu. Ada. Iya. Pantesan IPS remedial terus. Ini KTP Febri akan kita cabut kalau gitu ya. Sebagai warga Bandung kamu ngerakeun. Jangan lupa tanggal 9 bakal ada di Gedung Sate, Plaza Gedung Sate ya. Betul. Oke, seru-seruan di sana ya. Sama-sama bareng-bareng. Sosial media, TikTok, Instagram. Kalian kalau mau ngecek Second Chance, kalian bisa dicek di @secondchance.music. Oke. 2 ND ya secondnya. 2 ND. Betul. CHANCE.music. Oke. C-nya pakai C. Betul. Kalau ada gigs, ada pernikahan, ada ulang tahun, ada party, ada segala macam. Ada sunatan juga boleh? Mau ngundang Second Chance langsung DM aja ya. Bisa kali ya anak gue sunatan ngundang Second Boleh. Chance. Boleh bang? Boleh. Atau mau untuk huru hara aja di rumah boleh loh. Kan kadang-kadang kalau orang banyak duit kan mau huru hara di rumah panggil Second Chance. Betul. Kita ngereo. Buru-buru harus sekarang karena Senin harga naik. Waduh. Betul ya. Oke. Kita sebentar lagi kita bakal langsung mendengarkan Second Change menyanyikan lagu terbaru mereka. Yes. Secara live. Siap. Jadi buat listeners dan juga Turkers yang sekarang lagi di sini silakan mau rekam boleh. Mau maju boleh. Sini 10.000, sini 15.000 ya. Majunya kita. Atau mau di dalam sambil berenang boleh. Boleh sambil berenang boleh. Oke.
Kita bakal dengerin, ini dia single terbaru dari Second Chance. Buat lo semua yang lagi kangen berat, volumenya kencengin. Nah ini dia, siapa tahu bisa di skill pakai lagu terbaru mereka Langit Bantu Rindu ya. Langsung saja Drive and Jive Acoustic Special dan Indah Acoustic Special Second Chance. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change akan segera kembali. Masih di Makin Akrab Radio Bandung, masih bersama Rina Rahman. Kita bakal bergabung kembali bersama Indo Acoustic dan juga Drive and Jive Acoustic langsung dari Bebek Eropa di Jalan Maulana Yusuf nomor 21. Keseruannya seperti apa? Langsung kita simak bersama Sharla. Kita kembali lagi di Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change. 87,7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station, Hard Rockers. Dan 105,1 FM Radio Bandung sepanjang 2023 makin akrab. Wow, tadi sudah dihibur dengan penampilan spesial dari Second Chance. Rame banget loh, ternyata fansnya mereka pada datang, foto-foto juga. Betul. Gak cuma datang sama foto ya guys, jangan lupa dipesan juga menu bebek sama minumannya. Lapar kan? Lagi banyak promo juga, silakan di order. Ini spokespersonnya Bebek Eropa ya? Soalnya ini asistennya Bageru, ya. Ya, banyak mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik yang akan membantu kalau teman-teman mau order. Yang ini juga nggak kalah cantik, bahkan selain cantik juga jago masak, cuy. Wow, ternyata iya ya. Loh. Nggak ngira loh, yang dari kecilnya udah ikutan lomba nyanyi kesana kemari. Betul. Ternyata masih banget bisa meluangkan waktu untuk hobinya memasak dan juga pastinya ternyata gitu ya, nasibnya membawa ke jalan dia sebagai seorang penyanyi profesional, bener gak sih? Betul banget. Nanti kita tantang dia masak ya. Yuk, di dapurnya, di dapurnya Bebek Eropa ya. Yoi, langsung saja Drive and Jive Acoustic Special dan Indah Acoustic Special. Kita punya Sharla Martiza. Sharla. Ngedengerin suara Sharla tuh kayak kayak pengen makan bebek lagi dan lagi. Kayak lupa dengan tagihan-tagihan gitu ya. Menenangkan. Jangankan Yuni sama Dodi yang terlena sama suaranya dari Sharla. Seorang Limbat aja. Ini yang viral ya karena dibikin nangis masa. Limbat ini sempat nangis gara-gara dengar suara Sharla. Kok bisa? Jadi ceritanya karena waktu itu pas masih di Indonesian Idol, aku tuh sempat bawain lagu yang berhubungan dengan cerita hidupku gitu. Maksudnya lagu itu tuh lagu yang selalu menjadi kenangan antara aku dan almarhum ibuku gitu. Lagunya dari Teh Rosa, judulnya Hijrah Cinta, terus aku nyanyiin dan Om Limbat nangis jadinya gitu. Boleh tepuk tangan buat Sharla. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar terhanyut dengerin suaranya Sharla atau sebenarnya Limbat ngefans sama Teh Ocha? Benar, bisa jadi pertanyaan ya. Dan sore hari ini kita hadirkan Limbat. Mas Limbat. Mas Limbat, ya. Limbat sekarang sudah beralih profesi. Jadi music director ya. Jadi music director kita ya, Radio Bandung. Oke, Sharla. Ini di usia ini Sharla pencapaiannya begitu luar biasa ya, bisa dibilang ya. Alhamdulillah. Sempat ikutan The Voice Kids Indonesia, and then ikutan juga Indonesian Idol. Dan memang dari kecil sudah rajin ikutan kompetisi-kompetisi gitu ya. Benar. Nah, aku ikut ini tuh lomba. kayaknya ternyata memang bakat yang diturunkan dari kedua orang tuanya seorang Sharla. Betul. Yang memang di Kalimantan ya. Betul. Jago banget katanya untuk bawain lagu-lagu daerah. Pengen denger dong lagu daerah Kalimantan, coba yang kamu Kalimantan bisa. Timur ya? Boleh ya? Iya. Boleh ya? Boleh dong sayang sedikit aja. Boleh. Mungkin yang pernah aku bawain di Indonesian Idol kali ya. Oh, wow, bonus. Ya. Coba ya. Coba. Wow, ini Hard Rockers listeners yang dari Kalimantan Timur langsung auto homesick nih pasti ya. Iya kan, aduh berasa di nyanyiin lagu daerah jadi kangen sama kampung halaman. Bener gitu banget, ya. tapi keren banget sih. Luar biasa Sharla, suaranya luar biasa banget. Dan memang roots nyanyi ini nggak jauh dari kedua orang tua Sharla yang suka musik seni juga ya? Benar, jadi almarhum mama aku tuh memang dulunya penyanyi juga. Terus dari kecil juga dari orang tua itu udah support banget gitu. Jadi dari kecil didengerin musik-musik gitu. Terus akhirnya aku kayak tertarik buat
ikut mama aku nyanyi gitu. Terus juga kayak di rumah suka karaokean dari kecil. Akhirnya pas aku udah masuk SD, mulai ikutan tuh lomba-lomba kompetisi gitu. Saat itu masih di Kalimantan. Benar. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh iya. Oh enggak. Oh maksudnya sampai Indonesian Idol. Oke. Nah jadi sampai akhirnya ada kesempatan untuk seorang Sharla bisa mengikuti ajang kompetisi pencarian bakat dan menjadi favorit kelima ya, juara kelima. Betul ya. Oke, itu gimana sih perjuangannya? Apakah saat itu dari keluarga yang ayo dong ikutan gitu ya, atau karena kesadaran kamu kayaknya this is the right time buat aku menunjukkan bakat aku sama semuanya, sama Indonesia gitu, atau seperti apa sih, Say? Jujur kalau misalkan dari orang tua sih memang nggak ada paksaan ya, nggak pernah memaksa aku untuk ikut kompetisi atau mungkin kayak menuntut aku untuk menjadi seorang penyanyi itu nggak pernah. Tapi memang dari kemauan aku sendiri dari kecil dan juga kayak dari orang tua terus juga dari keluarga tuh memang benar-benar kayak mengikuti apa yang aku mau gitu. Jadi kayak jadi awalnya aku tuh bercita-cita sebenarnya pengen jadi pramugari. Sebenarnya. Tapi kayak karena didengerin musik terus aku juga kayak suka nyanyi terus ikut kompetisi. Akhirnya ya udah deh sekarang jadi penyanyi dulu gitu. Sampai di titik ini gitu ya. ya. Dan juga kayak karena dari kecil suka ikut kompetisi, akhirnya juga ikut The Voice Kids waktu itu dan juga sampai ke tahap Indonesian Idol gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Karena perjuangan untuk nyampe di titik begitu luar biasa ya Sharla. Apalagi Sharla pasti datang dari luar Jawa, pasti wah perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, ninggalin keluarga, teman-teman di Kalimantan Timur untuk memulai karir itu pasti perjuangan yang sangat luar biasa dan sampai akhirnya keluarlah single Sharla ini ya. Aku agak penuh emosi bacain judul singlenya dia. Jangan pakai emosi dik ini lagu Sharla kasar gitu. Biasa dong, rasanya kalau misalnya baca kata-kata ini aku pengen judulnya kasar gitu. Emosi gitu. Pakai H ya. Pakai kasar gitu ya. Oke. Boleh cerita nggak sih Say dari proses awal pembuatan lagu ini siapa yang ciptain dan gimana kamu menjalani proses sampai di studio untuk rekamannya? Iya. Jadi lagu kasar ini tuh awalnya penciptanya adalah Trakas, sama dengan pencipta lagunya Kak Fabio Escher. Terus aku waktu itu didengerin sama ANR dari Hits Record, Mas Sefri. Terus juga didengerin kayak demonya waktu itu lagu kasar ini. Terus aku langsung kayak di situ langsung dramatis, aku langsung kayak meneteskan air mata karena kayak aku kayak kenal ya dengan cerita dari lagunya gitu. Pernah ngalamin? Ya sedikit. Emang tentang apa sih kasar ini? Gitu, jadi kasar ini bercerita tentang sebuah hubungan yang toksik. Yang dimana jadi posisinya aku kan sebagai perempuannya lah gitu ya. Jadi si cowoknya ini tuh aku tuh nggak menyangka sebenarnya awalnya si cowok ini tuh bakal kasar sama aku, bakal mengeluarkan kata-kata yang nggak enak lah gitu ya kita dengar. Pokoknya gitu ya? Dicaci, dimaki gitu. Terus juga kayak ya seperti di music videonya itu ada sedikit. Kok aku jadi curhat ya? Gak apa-apa. Keluarin semuanya. Ini ya cerita sedikit lah ya. Terus ya sedikit kayak memberikan ancaman-ancaman. Maksudnya ini semuanya kita apa ya? Jadikan sebuah pembelajaran aja ya buat teman-teman semuanya. Jadi cerita ini jangan ditiru dan juga jangan diterapkan dalam kehidupan kalian. Iya benar. Jadi ini jadikan sebuah pembelajaran aja buat yang perempuan, jangan mau dikasarin lah ya sama laki-laki, jangan mau nurut aja gitu kayak misalkan kamu nggak boleh nongkrong ya sama teman-teman kamu gini. Jangan mau, karena kalian punya kehidupan kalian dan juga dia bukan suami kalian untuk mengatur-ngatur hidup kalian gitu. Menteri akhirnya pemberdayaan perempuan ya. Cocok ya. Pilih Sharla. Pilih nomor 5. Oh iya pasti. Tapi bener banget ya, setiap manusia mau itu apapun genitalnya gitu, mau laki-laki atau mau perempuan tuh punya rights, punya hak
untuk menikmati hidup, Betul. punya rights untuk punya momen me time segala Betul macam, sekali. bersosialisasi. Iya. Jadi itu yang harus tetap diperjuangkan ya. Benar. Apalagi kalau misalnya statusnya masih pacaran. Bener gitu banget. kan. benar. Gitu Karena kan dia. kita butuh waktu untuk kayak apa ya, bersosialisasi dan Betul. juga mungkin kan kita masih kayak apalagi seumuran aku ya yang masih remaja tuh kayak masih pengen Menikmati duniamu. iya, masih pengen Iya. ngobrol dan nongkrong sama Betul, teman-teman betul, gitu. betul. Jadi kayak kamu nggak ada hak lah buat ngatur-ngatur hidup aku lah ya. Gitu. Yang penting kan saling percaya. Yoi. Tapi di umur ini Syarla ya, which is 19 tahun. Masih 19 tahun. Ini kan masih seneng ngumpul sama teman-teman segala Yes, macam. yeah. But in the same time Syarla harus promo, Betul. keliling Indonesia, manggung sana kemari. Ada momen yang Syarla rasa, ini kayaknya keambil nih momen seru gue dengan teman-teman, dengan keluarga, Iya. dengan pasangan gitu. Iya. Iya gak sih? Jadi kenapa? Oh, jadi ada sedikit cerita. Jadi waktu aku syuting music videonya itu aku kayak kan disuruh untuk menghayati lagunya ya pastinya ya. Untuk acting ya sesedih mungkin, tapi nggak ada disuruh untuk kayak kamu harus nangis ya Syarla di video ini, enggak. Tapi itu kayak dari hati. Jadi aku tuh kayak sekali nangis udah nggak bisa berhenti nangis habis itu. Jadi kayak aku harus aku harus menenangkan diri dulu untuk kayak stop. Biar aku tuh bisa kayak berhenti nangis gitu karena itu tadi dari kayak aku mengingat cerita Momen, dari ya. momennya juga itu yang bikin aku trauma gitu dan juga kayak kenapa ya dulu aku seperti itu gitu. Kadang-kadang cinta ada itu ya. membutakan Iya, semuanya betul. ya. Tapi Terus juga- masih sama orang itu sekarang? Enggak, Wah, udah pasti dia nyesel banget. Hey, Hey. kamu yang suka Siapapun dia. kasar ya. Jangan sembarangan ya. Yoi. Emosi, Sabar. emosi. Tantenya Tante Syarla nih. Emosi ya. Oke, tapi anyway akhirnya seorang Syarla sudah bisa meninggalkan dalam tanda kutip Betul. momen yang kurang menyenangkan tentu Iya, betul. saja dalam hubungan percintaan. Aha. Tapi akhirnya sekarang ya momennya berbalik ya. Justru tetap menyenangkan dengan Ya, rasanya betul. karena Betul. pernah mengalami dan Melewati, betul. berhasil melewati dan malah lagunya ya laris di pasaran. Betul. Jadi happy dong perasaannya bisa berubah ya. Iya. Syarla ya, so far ini setelah lagu dirilis gimana nih penikmat musiknya Syarla menanggapi kamu yang sudah merilis single? Iya, kebetulan rilis lagu kasar ini baru hari ini. Wow, congrats, Terima kasih Syarla. Terima kasih. Dan juga apa ya? Tanggapan teman-teman gimana teman-teman? Gimana teman-teman lagu kasar? Atau ada yang ngalamin nih jangan-jangan nih. Katanya banyak yang suka dan juga sebelum rilis aku kan sempat keluarin teasernya dan juga kayak sempat ngasih tahu bagian refnya ke Ada teman-teman semua. spill-spillnya. Iya, spill sedikit lah gitu dan reaksi teman-teman tuh alhamdulillah ya mereka pada excited, nggak sabar untuk nunggu lagu aku rilis gitu dan pas rilisnya pun alhamdulillah teman-teman langsung happy. Betul Pas lagi di sekali. Bandung, Pas lagi di Bandung lagi. acaranya Hadrek FM Radio Bandung, pas lagunya hari perdana rilis ya. Oke, kita bakal ngobrol banyak lagi dengan Syarla nih, Harikers dan juga listener, sekaligus buat lo semua nih yang penasaran banget lagu kasar ini seperti apa. Tenang, sabar. Nanti bakalan dibawain secara live oleh Syarla, tapi yang pasti buat listener sama trackers yang sekarang masih mendengarkan lagi di jalan, daripada kejebak macet, mendingan Betul. samperin Yuni sama Dodi karena kita masih bakalan di sini di Jalan Maulana Yusuf nomor 21 Bandung di Bebek Eropa sampai jam 8 malam. Tentunya di Drive and Jeff Acoustic Special dan Indah Acoustic Special. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Syarla Martiza, dan Second Change akan segera kembali. Saksikan konser perjalanan evolusi 15 tahun Afgan berkarya. Afgan Evolution Live in Bandung. Sabtu 23 Desember 2023 pukul 8 malam di Haris Hotel and Conventions Festival Citylink Bandung dengan special guest stars Isyana Sarasvati dan Randy Pandugo. Dapatkan segera tiketnya sekarang juga hanya di tiket.com dan loket.com. For more info, follow us on Instagram at After7Promotion, at Ryan.Production, at Afgan Evolution Concert dengan tagar resmi Afgan Evolution Concert. Afgan Evolution live in Bandung, Sabtu 23 Desember 2023 pukul 8 malam di Haris Hotel and Conventions Festival Citylink Bandung. Dipromotori oleh After7 Promotion dan Ryan Production serta didukung oleh
Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Setelah berusaha menyelamatkan seorang wanita muda dari aksi penculikan, D'Artagnan diperankan oleh François Civil, seorang pemuda gaskun yang penuh semangat pergi ke Paris. Ketika ia tiba di Paris, ia memulai upaya untuk menemukan pelaku penculikan dengan segala cara. Namun, ia tidak menyadari bahwa pencariannya akan membawa ke medan perang yang mempertaruhkan masa depan negara Perancis. Saksikan The Three Musketeers, D'Artagnan, film petualangan aksi tahun 2023 dan yang pertama dari kisah epik 2 bagian yang disutradarai oleh Martin Bobulan, eksklusif di Cinema 21. Kunjungi www.21cineplex.com atau aplikasi MTIK untuk pembelian tiket dan jadwal penayangan. Kita kembali lagi di Drive and Jive Kustik dan Indo Kustik live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change. 87,7 Hard Rock FM, your very authentic lifestyle and entertainment station, Hardrockers. Ya, 105,1 FM Radio Bandung sepanjang 2023 makin akrab. Makin akrab juga dengan Sharla yang tepat hari ini single pertamanya, Elis. Tapi ya, tadinya secara off air lagunya kita puterin. Ini yang baju orange ini hafal loh nyanyi tadi dia loh. Udah langsung hafal. Ngalamin banget ya? Ngalamin ya? Oh bener, Sheila ngalamin. Iya Aku pun hafal sama namanya dia. Namanya siapa? Pita namanya. Pita. Karena dia sering banget kalau misalkan aku lagi di Bandung atau di Jakarta juga dia datang. Ngintilin. Iya. Karena dia adalah pengusaha bis antar kota antar provinsi, jadi selalu hadir ya. Profesinya Pita ini adalah penonton bayaran. Jadi ini dibayar ya. Pita thank you ya Pita ya. Dan teman-temannya thank you. Pita makan yang banyak biar gak lemes. Pita ya, jangan sedih Pita ya, semangat ya. Nah itu dia. Kita kembali ke Sharla. Yes betul. Oke. Jarang loh ada lagu Indonesia, terus judulnya tuh unik kayak lagu ini gitu ya. Kasar gitu ya. Tapi ini tuh memang judulnya satu kata. Tapi sepertinya merangkum makna keseluruhan dari lagunya Betul. Saat kamu mendengarkan demonya kamu nangis karena flashback ke momen relate tersebut gitu ya. Saat rekaman juga begitu, saat video klip juga berurai air mata gitu ya. Pertanyaanku cuma satu, ini orang yang pernah ngasarin lo gitu ya. Udah ngedengerin belum lagu ini rilis gitu? Mestinya sih udah ya harusnya ya. Sepertinya ya. Kalau teman-temannya sih udah notice. Oke. Dia akan menyesal 5 kali lipat. Oke, kalau boleh tahu lagi nih proses pembuatannya berapa lama dan kamu dibantuin oleh tim musisi siapa aja? Kalau untuk proses pembuatannya sih sekitar 2 atau 3 bulan gitu karena kepotong-potong sama kegiatan aku juga beberapa kegiatan. Terus juga nyocokin tanggal jadinya sekitar 2 bulanan lah. Kalau proses syuting music videonya sih sehari langsung selesai kelar, gitu. Ya. Wow. Dengan drama air mata yang tak kunjung berhenti gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi bagus loh. Lagu ini even though mungkin judulnya terdengar agak-agak aneh dan kasar tanda kutip, tapi message yang pengen di deliver lagu ini sangat luar biasa. Nyampe ngena. Bener, ini menggerakkan kita semua, nggak cuma yang cewek-cewek aja nih, yang cowok-cowok juga hello gitu untuk di-remind lagi bahwa lo nggak boleh lo berbuat semena-mena gitu. Jangan sampai nanti lo dibikinin lagu. Tapi nggak cuma cewek yang dikasarin loh, cowok juga kadang dikasarin loh. Betul. Dengan bahasa verbal, kadang cewek betul. out of control tuh keluar dari kata-kata kan. Betul Ya, karena kita terbatas kan, maksudnya kayak ngerasa nggak bisa melakukan hal apapun gitu ya. Ini mau ngomong akhirnya dari kata-kata. Paling enggak nyepetin di IG story lah. Yes. Iya. Oke. Tapi Sharla, lo tipikal orang yang sering menulis nggak sih misalnya apapun yang lo alamin, lo tulis atau malah sudah mulai nulis lagu atau bahkan sudah punya lagu sendiri sebenarnya? Kalau untuk punya lagu sendiri belum, tapi sekarang on proses masih belajar untuk menulis lagu. Wow. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman. Ya mungkin. Ya. Tapi so far dalam perjalanan berkarir profesionalnya Sharla, berarti ini tahun kedua ya bisa terhitung. Iya, kalau dari Indonesian Idol
Tahun pertama sih sepertinya. Tahun pertama ya? Setelah lulus Idol. Setelah lulus Idol, betul. Dan berarti ini adalah single kamu yang pertama setelah Indonesian Idol. Ya. Wow. Bisa dibilang debutnya Syarla gitu kan Waduh, ya. luar biasa. Pertama nongol, kebetulan Akhir hari ini tahun. akhir tahun Ya, baru rilis juga sekarang. betul. Dan apresiasinya juga dari penikmat musik kamu luar biasa gitu ya. Semoga nanti berkelanjutan. Oh harus. Karyanya. Ini pasti gitu di ya. otaknya Syarla 2024 udah numpuk Iya. banget ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Iya, insya Termasuk Allah. orang yang banyak mau gak sih Syarla? Kalau aku sih jujur ya, bukan orang yang harus kayak terplanning gitu. Jadi kayak ikutin aja lah dulu alurnya gitu. Tapi ya harus ada persiapan, harus ada pastinya. Pasti kan sebagai seorang penyanyi goalsnya pengen punya album, Iya, benar ya? pasti. Tapi nggak ada patokan untuk harus kamu tahun depan harus begini nggak? Yes. Dengannya penyanyi aja. Dengan packaging Syarla ini kayaknya bisa lintas ke Main profesi film, lain gitu kan. Iya gitu gak ya? sih Syarla? Pengen Atau gak sih? iklan. Boleh, pengen. Mungkin iya. main film kali ya. Iya. Benar. Iklan Main film. gitu kan. Boleh. Wah, yang penting cuan ya. Yang penting cuan. Semoga ada jodohnya ya. Yoi. Amin, amin. Tapi untuk Syarla sendiri yang sampai dengan saat ini akhirnya gitu ya, mau nggak mau ya menjadi fokus dalam satu bidang saja gitu ya, bernyanyi. Kalau misalnya ternyata nggak ada di Idol saat itu, kira-kira kamu bakalan menjalani profesi karir sebagai apa sih? Jadi chef. Jadi chef? Wow, jadi chef ya? Jago masak kan? Seperti saya harus banyak belajar dari chef bebek Eropa kali ya. Iya, benar. Bagaimana cara motong bebek agar tidak salah? Seperti Roni Urban yang barusan kasih kabar. Apa katanya? Apakah potong bebek harus di dalam angsa? Apa sih? Potong Kuali, bebek kuali. harus di dalam kuali, masak 3 kali. Apa sih? Belajar lagi Bu, belajar lagi. Belajar lagi ya. Oke, jadi mau jadi chef aja? Oh enggak. Kalau masak sih kayaknya cuman ya kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain aja sebenarnya. Jadi kayak suka masak gitu. Masak apa sih? Kok gue masak air? Masak Masak air. Masak mie. Biar masak mie. Masak mie. Tapi ada makanan khas dari Kalimantan Timur Ada, yang selalu kamu kangenin banyak. gak sih? Oh kalau bikin sendiri sih, kalau aku sih yang simple-simple aja sih, karena juga aku kan merantau sendiri, jadinya kayak nggak terlalu banyak masak yang ribet-ribet gitu sih. Aku tuh pernah lihat loh food blogger dari Kalimantan yang suka bikin ikan mentah yang Oh, direndam iya. pakai beras dan Benar. garam. Heeh. Akhirnya jadi kayak pickles Iya, ikan ya. iya, benar. Kamu suka makanan begitu juga? Kebetulan itu tradisi dari suku Dayak. suku yang lain Kalau ya? iya Oh, benar. Kalimantan Kalau yang aku lain. dari suku Kutai kebetulan. Oh, oke. Jadi aku belum pernah mencoba Belum itu. pernah nyoba. Tapi yang khas luar dari biasa. daerahnya Syarla apa makanannya? Kalau di sana sih banyak seafood kayak ikan-ikanan Oh, karena kan di yes. sana kan surganya kan. Betul. Karena ada Sungai Mahakam, terus juga kalau di sana tuh banyak kuah-kuah macam-macam sih. Kita pasti doyan Gitu, kayaknya. ada Doyan. khasnya gitu. Terus kue-kue juga banyak di sana ya. Iya. Dan Ajak kita katanya- dong, sana dong. Boleh, yuk, gas. Yuk, Besok kapan yuk? gas. Yuk, Besok besok. lusa. Katanya orang Kalimantan tuh memang senangnya tuh sesuatu yang bening-bening ya. Iya. Masakannya bening-bening ya. Benar. Oh, ini Berkuah, termasuk bening. nih, sekarang Iya, juga bening banget. Suaranya clean, kayak bebas dari polusi soalnya. Karena polusi suaranya. Kalau saya tuh masih clean suaranya gitu kan ya. Itu dia luar biasa. Tapi kita senang banget ya hari ini bisa ketemuan sama Syarla. Agree. Di tengah-tengah kesibukannya yang mungkin lagi Yes. promo lagu dan Betul. juga mempersiapkan kira-kira nanti next mau bikin project apa, mau bikin gigs atau mungkin manggung, bikin showcase di Bandung atau mungkin apa Atau sih? malahan second single sudah disiapkan Nah. mungkin. Doakan saja. Siap ya. Jadi Oke. buat lo Harekes dan juga listeners yang penasaran banget pengen lagu terbaru debut dari Syarla Kassar ini menjadi soundtrack hidup kita. Semoga nggak ngalamin tapinya ya. Amit ya, Ini jangan sudah sampai. bisa di-download secara legal di semua digital platform ya. Iya, udah ada di Spotify dan juga music videonya bisa ditonton langsung di YouTube. Betul. Oke ya, silakan langsung dicekidot aja, Yes. langsung disaksiin pasti jadi racun buat Betul. semua yang ngedengerin. Termasuk buat penyanyinya sendiri. Uh-huh. Ada bait atau part yang paling racun gak sih yang kayak Yang paling bikin lo nangis mungkin pada saat Ah. syuting video klipnya Iya. atau mana tuh? Lirik bagian Kalau yang mana? aku bagian bridge-nya yang ku akan coba bertahan entah sampai kapan ku bisa menahan sakit yang bertubi-tubi yang kau berikan. Gitu sih. Aduh. Jadi kayak walaupun kamu disakitin nih bertubi-tubi tapi kayak kamu tuh mencoba bertahan sebenarnya pengen hubungannya tetap baik-baik aja tapi ya nggak bisa lah karena udah Manusia toxic ya, banget. iya, Aduh, iya, itu iya, dia. iya. Tinggalin lah ya yang Yes. toxic. Aduh. Kasih obat serangga aja. Oh, disemprot. Racun tikus ya? Iya, biar nate,
biar mate Biar mate ya. Ya Allah. Oke, jadi buat Harekers listeners yang pengen kenal lebih dekat dengan Sharla, pengen tahu jadwal Sharla berikutnya atau jadwal second single Sharla akan dirilis kapan, kemana cari taunya nih Sharla? Boleh langsung ke Instagram aku aja kali ya, atau mungkin pantengin YouTube aku, nanti mungkin ya pasti akan dirilis di situ sih. Oke, siap ya. Kalau begitu kita akan selalu update ya karya-karyanya Sharla, termasuk juga untuk jadwal manggungnya, mau ke Bandung atau mungkin mau ke wilayah-wilayah lain untuk promo lagu. Ini listeners atau Harekers yang lagi dengerin via streaming, siapa tahu juga kayak pendengar yang ada di Bandung sekarang pada datang gitu ya. Pita dan teman-teman. Dari Bandung atau dari luar? Dari Bandung. Dari Bandung ya. Ngulanginnya nggak jauh, tenang ya. Tenang, kita mah udah kemana-mana aman dia mah ya. Fit ya. Siap ya. Kalau kita Harekers dan listeners, sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan Sharla Martiza membawakan lagu single terbaru yang hari ini baru saja dirilis kasar secara live. Betul. Jadi siap-siap, let's sing along together ya teman-teman ya. Panggilan untuk fansnya Sharla? Sharluf. Syarange, sini sayang, maju-maju aja nanti ya. Boleh maju-maju boleh ya. Gak apa-apa lah, sambil duduk aja santai. Ya. Langsung saja di Drive and Jive Acoustic Special dan Indo Acoustic Special. Kita dengerin bareng-bareng ini dia Sharla. Jangan kemana-mana, Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change akan segera kembali. 100% musik Indonesia, iRadio. iRadio Jadul, hanya di iRadio Bandung, 100% musik Indonesia. Akrab banget sama iRadio. Dimanapun Anda berada saat ini, Ronny Urban, Elmi Urban akan menemani Anda. Kadario. Mari ke sini. Acara apa anak-anak? Pake. Esok. iRadio Bandung 105,1 FM, iRadio baru makin seru. Yuni Melia Sari listeners, ketemu lagi dan nemenin Anda full kita jadulan ya. Request 2 lagu favorit pilihan Anda, BDG spasi nama, lagu jadul, dan juga kirim salamnya buat siapa. Akrab juga kan sama lagu-lagu yang diputar di iRadio. Tahun 2023 makin akrab dengan iRadio. iRadio. Masih di Makin Akrab iRadio Bandung, masih bersama Rina Rahman, listeners. Kita lanjut lagi di Indo Acoustic dan juga Drive and Jive Acoustic. Rangkaiannya udah seru banget nih. Bersama Second Chance, Sharla, dan kali ini kita bakal mendengarkan Audela. Kita dengarkan keseruannya bersama-sama yuk. Kita kembali lagi di Drive and Jive Acoustic dan Indo Acoustic live dari Bebek Eropa bersama Audela, Sharla Martiza, dan Second Change. Your Lifestyle and Entertainment Station, Harekers 87.7 Harek FM. Dan 105,1 FM, iRadio Bandung sepanjang 2023 makin akrab. Ini ya, sebagai gua yang baru sembuh dari radang tenggorokan dan teman-teman ini kesiksa banget sih. Nah, setelah lo gue yang kena. Sekarang. Kayak gantian gitu ya. Kemarin sempet sakit gak enak tenggorokan. Terus tiba-tiba meler, bindeng, mampet, sekarang sisa-sisa dikit. Betul, belum lagi lihat rekening. Aduh, makin terkuras. Makin ke IGD, beli obat, bayar dokter tuh kayak aduh. Nah, kita juga mungkin karena ini ya, suara kita tuh dipakai setiap hari gitu kan, Dot. Suara yang dipakai ya. Suara yang dipakai setiap hari. Ingat suara. Suara ya. yang dipakai ya. Makanya dengan kondisi cuaca yang lagi tak menentu gitu ya, kita aja kecapean, akhirnya kita berdua kena radang tenggorokan. Betul. Dan yang satu ini. Nah, ini dia karena nih. jadwalnya juga lagi padat. Cuaca sedang tidak menentu. Betul. Setelah tertawan hati sudah bebas. Iya kan. Tertawan sakit tenggorokan. Aduh, Audela. Hai. Aduh. Keluar nih suaranya. Keluar suaranya ya. Aduh. Ini hari keberapa nih suaranya hilang nih? Hari pertama. Hari pertama banget. Lagi sakit-sakitnya. Iya. Lagi ngerasa gatel banget di tenggorokan. Mau dibatukin tuh nggak ada keluar apa-apa, tapi pengen batuk gitu ya. Iya, betul. Aduh, gue udah kayak dokter nggak tuh? Hah? Udah kayak dokter nggak? Lebih kayak bidan. Ini kencur ya, jangan berhenti ya. Even though rasanya aneh, tapi insya Allah itu mujarab banget. Nah, itu sudah hadir
hari ini di Drive and Jive Acoustic dan juga Indah Acoustic Special. Kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Audela ya? Ayo. Ngobrol sedikit aja ya. Kalau udah nggak kuat tolong acungkan dan lambaikan tangan ya. Tapi congrats anyway karena bulan kemarin ya wajah Audela ini terpampang di Billboard Times Square. November ya? Iya. Wah, how do you feel Audela? Amazing. Amazing. Asik ya. Iya kan? Kayak nggak nyangka juga. Iya kan? Kesananya belum pernah tapi terwakili. Biasanya ada warga lokal Indo yang lagi lewat ke Times Square terus pas ngeliat suka videoin biasanya gitu ya. Ada Audela nih. Gitu. Dikirimin juga nggak sih sama netizen yang ada di sana? Ada ya. Aku kagetnya dikirimin sebelum kan terpilih jadi ambassador. Betul. Misalnya harusnya tanggal 30, aku lupa tanggal berapa. Tapi sebelum itu udah ada yang ngirim. Wow. Oke, loh. Kok udah? Aduh keren banget ya, luar biasa. Gadis muda ini, ya Yes. kan, seperti yang kita tahu gitu ya. Beberapa kali hadir di acaranya iRadio Bandung dan juga Hard Rock FM. Betul. Hari ini hadir lagi, kita senang banget bisa ketemuan sama Audela lagi gitu ya. Dan semoga dengan karya-karya Audela berikutnya, ini juga akan menghasilkan karya-karya atau penghargaan-penghargaan terbaik nantinya. Setuju ya. banget. Karena yang terbaru ya di AMI Awards dapat penghargaan untuk kategori video musik terfavorit. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kak jangan gitu dong. Kita proud loh Dela karena thank you. itu loh. Ini baru tahun keberapa sih Dela ada di industri musik Indonesia ini kan? Pokoknya aku pertama kali rilis lagu 2021. Tuh. 2 tahun wajahnya ada di Times Square and then dapat penghargaan di baru 2 tahun ini kayaknya luar biasa ya. Jaminan mutu ini kayak obat serangga jaminan mutu ini untuk tahun-tahun berikutnya ini pasti bakal ada pencapaian-pencapaian lain dari Audela ya. Amin ya. Oke, nah setelah akhirnya lagu kamu kok hit semua gitu ya. Yoi. Siapa sih yang nggak tahu dengan tertawan hati itu viral gitu banget ya. di TikTok kan. Terus udah gitu apa prestasi-prestasi dari apa namanya penghargaan musik sudah didapatkan juga sama Audela. Baru 2 tahun berkarir kayaknya kalau mau bilang puas masih jauh ya say. Iya jauh. Gak akan pernah puas pasti ya. Masih bersyukur. Bersyukur pasti pengen explore yang lain lagi. Betul. Kira-kira pengen apa? Apa yang pengen kamu wujudkan dalam pencapaian kamu sebagai seorang penyanyi di tahun-tahun yang akan datang? Aku tuh kayak ngalir aja orangnya sebenarnya. Tapi aku juga persiapin, kemarin udah workshop di Jogja. Udah bikin beberapa lagu. Di Jogja? Iya. Kenapa milih Jogja? Biar suasananya baru aja gitu. Kalau di sini kayak udah mau Jakarta, Jogja, kan romantis. Di Bandung juga romantis. Bener, ini ada suara air gitu kan ya. Kemarin juga mau ke Bandung sebenarnya. Kemarin aku berempat. Terus food, terus kayaknya paling aku baru 2 kali ke Jogja. Itu yang kedua akhirnya yaudah coba ke Jogja. Udah siap beberapa lagu gitu. Wow, keren ya. Workshop di Jogja emang sengaja biar dapat vibes ambience yang baru untuk bikin karya baru biar dapat energi yang baru juga gitu kan ya. Kalau di Jakarta kayak hustle mode gitu ya. Iya. Karena di dalam satu ruangan yang sama atau view dan ambience yang mungkin sama, hektik yang sama. Proses di perjalanannya ketemu macet, ketemu panas segala macam kayak keburu pusing gitu ya. Wow. Jadi escape ke Jogja itu emang right choice sih. Jadi berapa puluh lagu yang udah disiapin? Ini kayak banyak banget deh Dela. Berapa ya? Banyak, lebih dari 5. Wow. Berarti ini untuk next project selanjutnya sudah siap untuk dilempar ya. Oke. Tapi sekarang kita kembali ke karya terbarunya Audela. Judulnya Tak Bisa Bilang. Tak bisa bilang. Sesuai kondisi sekarang. Tak bisa bilang. Tak bisa ngomong. Tak bisa ngomong, tak bisa bernyanyi dulu gitu ya. Iya. Ini baru dirilis kapan sih tepatnya? Tanggal berapa? 24 November ya. Lumayan beberapa hari yang lalu ya. Tentang apa lagu ini sih? Kalau boleh cerita sedikit Dela. Intinya kita tuh sayang sama orang tapi nggak bisa bilang. Jadi faktornya ada macam-macam. Ada yang kayak misalnya sahabatan tapi nggak mau ngerusak persahabatan itu. Terus suka sama orang udah sayang ternyata taunya dia udah punya pacar. Pedih. Jangan sampai. Pedih ya. Atau misalnya
Intinya waktu yang salah dan keadaan nggak tepat. Jadi kayak usai sebelum memulai gitu. Kan sakit ya, kayak udah bayangin banyak udah sayang. Orang kita mau baru diliatin balik aja udah mikir KUA yuk ngurusin yuk. Catering diurusin, catering beli gedung seserahan yuk. Ayo mikirin gitu. mahar yuk Mikirin gitu. mahar yuk. Cateringnya apa ya gitu. Bebek Eropa deh gitu ya. Atau Udah yang gitu. terlalu udah sadar diri duluan gitu. Kayak aku terlalu halu deh kalau sama dia. Dia terlalu spek dewa buat aku yang rumahan ini. Banyak loh yang kayak gitu sebenarnya. Ini lagu yang bikin Audela sendiri atau? Ini bareng-barang. Bareng-barang. Tapi dia termasuk ikutan di dalamnya. Nah, fun fact, biasanya kan aku workshop dari awal. Nah, lagu ini tuh awalnya lagu yang aku nggak terlalu suka dari song bank yang disiapkan. Terus lama-lama makin didengar kok enak. Kok melodinya aku banget. Kok nagih. Ya, tapi pas recording, pas bener-bener di set recording lagi rekaman, aku kayak kakak boleh nggak aku ganti liriknya? Jadi pas bagian bridge-nya aku isi liriknya biar aku ngerasa kayak nyawa aku bisa lebih masuk gitu. Jadi approve akhirnya. Approve. Ada produsernya juga kan, kayak produsernya kayak pertamanya kayak mau diganti dah. Sekarang banget. Iya kak, kayaknya ini lebih pas deh sama apa kayak visualisasi imajinasi. Terus pas aku nyoba nyanyi, ada Kabar Sena kan yang direct vokalku. Dia dengar kayak, wah bagus nih liriknya. Terus yaudah lah bungkus-bungkus gitu. Jadi di approve malah yang diganti mendadak itu ya? Iya. Karena lirik yang diganti itu yang Dela alamin. Ada. Mungkin lebih relate sama imajinasiku. Anaknya theater of mind banget ya gitu ya. Tapi beruntungnya disupport sama musisi yang membantu tuh ya udah masukin Barsena lagi ya. Si gitu Barsena kan. memang tidak ada dua ya, nggak ada obat dia mah. Idola aku banget itu. Iya. Apa sih yang Audela rasakan ketika sebelumnya nggak kenal sama Barsena? Follow-followan udah lama. Terus dia notice pas ketemu pertama kali dia kayak, wah Audela, tahu gue mah kalau Audela gitu. Terus kayak, kakak tahu gue hidup. Starstruck gak sih? Barsena gitu kan? Iya, itu pas pertama kali ketemu pas Tertahun Hati. Terus dia kayak, kakak tahu ada aku di dunia ini. Terus dia kayak, apaan sih Del? Gimana sih kerja bareng sama Barsena, karena anaknya kan humble banget ya Barsena itu kan ya. Iya. Rasanya bersyukur soalnya setauku untuk didirect sama dia itu benar-benar artis-artis semua yang ngantri, ya kan? Jadwalnya padat, parah ya. Aku Tertahun Hati ngantri berapa bulan. Wow. Dan ada teman-temanku yang maksudnya ada beberapa yang kayak yang gak kebagian. Iya. Tuh kan. Jadi kayak kamu dapat gitu ya. Harus disyukuri ya Audela ya. Dan langsung tuh momennya dimanfaati. Betul. Untuk tadi workshopnya, sampai mengerjakan musiknya, sampai akhirnya rekaman. Berapa lama sih prosesnya, Say? Rekamannya satu sesi itu berapa? 4 jam gitu kali ya? 4-5 jaman lah ya. Untung lagi kondisi lagi bagus banget situ ya. Gak kayak sekarang, kebayang gak sih? Kalau sekarang sudah lelah gitu ya. Tahu aja kayak gini. Ini FYI ya, ini memang saat ini Audela kesehatannya lagi kurang bagus ya Dela. Mohon doanya nih teman-teman semua supaya cepat sehat Delanya ya. Biar suaranya balik lagi, karena ini jadwal promonya nih ini nggak dikasih nafas nih pasti ya. Ya itu dia. Tapi setelah akhirnya melihat kesuksesan lagu kamu berikutnya gitu ya. Amin. Untuk Tak Bisa Bilang, meskipun mungkin baru beberapa hari ya Dok. Betul. Tapi ada rasa aduh takut nggak ya lagu gue yang ini terbebani nggak sih? Bisa sesukses lagu-lagu sebelumnya. Nah itu sudah aku pikirkan. Ternyata kan manusia itu gak pernah puas ya. Bener. Aku dulu mikir yaudah yang penting aku ada lagu yang nulis. Tertahun Hati itu aku mikirnya lagu terakhirku. Dulu. Yaudah yang penting ada lagu. Terus aduh pengen viral. Terus nanti viral pengen apa lagi, Nah aku mikirnya kalau berkarya pokoknya persis seperti yang mungkin rame atau apa. Tujuanku emang pengen bikin karya yang tulus dari hati. Kalau diterima dengan baik, alhamdulillah dikasih apresiasi itu bonus. Karena kalau misalnya dari awal udah kayak, ayo bikin lagu yuk, yang viral sekarang apa ya? Terus kayak jadi ngejar viral dan angka itu udah pasti nggak nyampe hati gitu. Bener.
Yang penting berkarya dulu aja. Berkarya itu juga hal yang bikin aku seneng juga. Betul, betul. Dan gak mudah untuk membuat sebuah karya itu kan sangat gak mudah. Effortnya, waktu, tenaga, mood segala macamnya semuanya dijalanin. Sisanya biarkan yang di atas yang menentukan dan nanti yang ngasih peta jalannya gitu ya. Tapi percaya deh kalau penikmat musiknya Audela sih nggak mungkin nggak bikin lagunya viral dong ya. Fans kamu sebutannya apa sih? The Lovers. The Lovers. Ya. Lovers, ya. Luar biasa. Lega udah keluarin lagu baru. Sekarang lagi sibuk promo sambil recovery biar tenggorokan kembali sehat. Benar. Sita bisa bilang ini juga sudah paket lengkap dibikin video klipnya? Udah ada di YouTube aku. Syutingnya di mana? Syutingnya di Jakarta. Oke. Terus kamu sebagai modelnya juga di situ? Of course. Aku selalu menangis di MV-ku. Dan itu tuh inspire dari kakak pernah nonton My Heart. Film zaman dulu. Iya. Film Indonesia zaman dulu itu. Farel, Rahel. Iya itu. Yuki Kato itu kan. Iya. Terus? Ya itu terinspirasi dari situ. Jadi ada rumah pohon. Dua orang yang sahabatan kan, Farel sama Rahel saling sayang. Iya. Tapi karena nggak ada yang bilang. Iya. Ya malu deh. Salah lu. Nggak bilang. Gitu. Jadi intinya zaman sekarang bilang aja. Bener. Betul nggak sih? Lu punya perasaan dengan temen lu sendiri, bilang aja gitu. Kalau kita udah punya pasangan terus masih suka juga harus bilang juga, Dot. Bilang aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Di rumah lu token udah mulai habis, gak punya duit, bilang aja pinjam 100 gitu kan. Tinggal bilang aja. Akhir bulan gak punya duit, bilang aja. Oke, baik. Ya. Penasaran nih, tadi sempat di-spill sama Audela kalau dari lirik lagu yang sudah jadi itu akhirnya pada saat recording ada beberapa part yang dirubah. Yang disesuaikan dengan apa yang ada di otaknya Audela. Tapi kalau misalnya kita tanya nih, dari bagian lagu yang tak bisa bilang ini, which one the best part untuk Dela? Apakah lirik yang diganti itu yang jadi best partnya? Sejujurnya setiap liriknya tuh kayak nendang gitu loh Kak. Cuman yang lagi di terngiang itu pre-chorusnya sama chorusnya. Yang liriknya adalah? Aku bacain aja. Baca. Mungkin saja aku sedang halu, tak tahu malu mengharapkanmu. Wow. Ini rhyme banget ya. Ada lagi ya. Rasa ini begitu indah, hanya waktu yang salah. Ada dia di sisimu, ku terlambat mengenalmu. Memilikimu tak sempat karena keadaan yang tak tepat. Aku sayang tapi tak bisa bilang. Jadi emang liriknya semuanya itu rhyme ya. Ini ya berirama ya. Aduh pedih sih. Jadi beneran deh, daripada menyesal di kemudian hari, kalau listener sama director saat ini lagi ngerasa punya suatu perasaan terhadap seseorang, mau ngodein ya. Mau ngodein. Bikin story aja nih pakai lirik. Iya, betul. Tapi dalam tanda kutip dengan terms and condition untuk lo sampaikan ya. Betul. Jangan sampai ngerebut bini pasangan orang ya. Itu big no-no ya. Jangan sampai jadi yang jahatnya dalam perang ini gitu kan. Nanti jadi pertempuran tuh bahaya bahaya. Jadi coba disampaikan melalui lirik lagu terbarunya Audela, tak bisa bilang. Siapa tahu nanti si yang di skill lewat lirik lagu ini jadi nyadar. Realize kalau ternyata syukur-syukur kan ketemu di tengah gitu loh. Gue juga punya same feeling yang gak bisa gue ungkapin. Dikodein duluan kan kayak ternyata gitu loh. Ya. Karena gitu kan berawal dari temenan, nyaman. Kadang kan orang tuh kayak gak bisa melalui kata-kata juga kan. Benar. Ada orang yang gak bisa mengekspresikan perasaan dengan word gitu ya. Service apa-apa jagain. Agree. Jadi tak bisa bilang Audela sama siapa? Sama yang mana nih jangan-jangan sama yang mana? Mungkin sekarang kakak kencur ada kencur. Ternyata ya. Oke, sama dengan sejauh ini berarti udah punya berapa single nih di 2023 akhir ya? Ya, sama termasuk yang remake lagunya Glenn itu. 5 berarti. Sudah 5. Sudah cocok dibikin mini album atau full album gak sih dengan tambahan 5 lagu di Jogja tadi? Oh iya ya. Iya kan?
Ide bagus. Ide bagus nih. Mumpung 2024 di depan mata nih kayaknya salah satu wishlistnya adalah rilis album ya Dela ya. Betul. Jadi, semoga segera ya. Betul, semoga disegerakan. Biar promonya jadi satu album gitu kan. Langsung bawa album tuh kayak. Tapi yang ini kan berarti kan belum nyanyi Audela karena lagi sakit tenggorokan. Betul. Pas datang promo album lagunya 12 dinyanyiin loh. Iya kan? Mini konser judulnya. Bener. Agak bolong tenggorokannya. Oke. Yes, tapi yang pasti bener deh. Kayaknya emang nggak pernah bosen untuk dengerin karya-karya dari Audela karena yang tertawan hatinya itu kayak masih kenceng banget requestnya loh. Tak sanggup kehilangan. Nggak malu nyanyi depan orangnya? Enggak. Bagus. Orang Audela lagi nggak bisa nyanyi, gue yang wakilin. Ya diwakilin ya. Ya, jangan sampai nanti Audela merasa terancam. Betul. Ya, tapi so far ini Dela emang nyaman di lagu-lagu yang lebih ballad gitu atau mungkin di 5 lagu yang lagi dibikin di Jogja itu malah ada lagu yang di luar single yang sebelumnya udah pernah dirilis sama Dela. Soalnya genre musiknya ngeri loh, galau brutal. Wih, gatal, brutal. Iya loh, gatal. Iya, Audela genre musiknya apa? Gatal, galau brutal. Ya. Boleh. Tagline baru ya. Boleh. Ya, Audela #gatal. Gatal, iya kan? bener hashtag gatal. Nanti tiba-tiba ada yang komen, sini digarukin, gitu ya. Mau digarukin gitu ya. Jadi gimana, yang lain atau masih di genre yang sama? Memang dari dulu aku dari zaman cover-cover apa itu emang udah suka lagu yang ballad gitu ya. Terus lagi memperkuat branding aja sampai orang-orang udah misalnya kayak curhat, Audela aku diginiin atau kayak siapa sih nyakitin Audela lagunya gini amat gitu. Atau yang biar kayak orang itu kalau udah galau bisa langsung buka playlistku gitu. Pengennya memperkuat. Aduh gue galau nih, langsung punya Audela gitu ya. Ya karena liriknya kan kayak orang ngobrol gitu kan, yang kayak straightforward gitu. Nah aku pengen memperkuat di situ dulu, tapi aku pasti banget akan ngeluarin sesuatu yang beda karena buat manggung juga biar nggak bela semua kan. Jadi kayak ya adalah yang di luar. Tunggu saja. Gebrakan dari Audela. Hashtagnya gak cuma gatal doang nanti ya. Tapi ada gabruk. Hashtag brutal. Gatal, gebrakan brutal. Gebrakan brutal gitu ya. Nanti kita tunggu aja ya. Rilis dari single barunya lagi setelah ini. Atau jangan-jangan dari single ini langsung album tiba-tiba gitu kan. Sambil bikin showcase atau mungkin mini konser di Bandung atau di kota-kota lainnya. Februari lah ya, tepat ya. Valentine's gitu kan ya. Seru. Katanya kalau orang sakit doanya dijabah ya. Jadi Amin ya. Diaminkan juga dengan teman-teman semua. Semoga juga get well ya, very soon. Thank you. Ini karena cuaca kayak begini emang kita nggak bisa prediksi ya. Sehat-sehat juga ya. Sama-sama dong saya. Hatinya juga jangan. Ini nih susah Del. Tambahin Tambahin satu Dot. Apa? Jangan cuma suara sama hati yang sehat, pikiran juga. Apalagi kita baca di sosial media, COVID naik lagi, tiba-tiba ada pneumonia. Aduh. Jangan tetap waras ya berat cuy. Sehat semua cuy ya. Del, tapi so far jadwal yang paling dekat untuk kamu mungkin manggung di panggung selanjutnya tahun baru mungkin atau tahun baru mau di mana manggungnya? Madiun apa di mana gitu habis gini. Aku lupa. Jadi pokoknya ada jadwal padat yang akan segera menyusul gitu ya. Amin. Oke, langsung bisa ditengok sembuh dulu. Ya. Untuk jadwal segala macamnya selalu di-blast di sosial media ya. Oke. Kasian kok kita ngobrol terus. Udah yuk, kasihan yuk. Ini maaf banget ya kita nggak tega untuk nyuruh Audela nyanyi. Jadi kita bakalan request aja lah bener ya Dela ya. Request di Radio Bandung, request di Track FM. Tapi abis ini boleh yang mau foto giliran bersama dengan Audela ya. Karena atau download lagunya secara legal sudah ada ya. Belum dengar sekarang, stream aja kan. Stream aja ya. Ini jangan-jangan adalah ini ya. Apa namanya cara pemasaran Audela biar dibongkar sih. Biar downloadnya melesat ya gitu. Jadi semua lagunya termasuk lagu yang paling baru tak bisa bilang sudah bisa di-download di semua digital platform. Bisa di-request di Radio Bandung, di Hard Rock FM, follow Instagramnya, music videonya di YouTube. Ya, semuanya bisa disaksikan. Kata kuncinya adalah Audela gatal. Galau total, galau brutal ya. Dan pastikan lagu ini juga bakal selalu jadi soundtrack hidup lo. Yang mau karaoke bawain lagunya Audela karena nih bisa teriak-teriak, bisa Gue kalau itu di mobil lagu Audela yang itu ya dikencengin terus gue nyanyi aja gitu cuy. Lo pasti buka jendela pakai shawl, nyetir gitu kan ya. Siapa yang menyakitimu Kak?
Ada, nanti aku curhat. Wow. Siapa tuh jadi lagu? Siapa tuh lagi dengerin? Ada. Kode. Parah banget. Parah banget. Oke, anyway Dela, thank you ya. Biarpun lagi sakit, biarpun kondisinya lagi kurang oke, tapi masih menyempatkan untuk mampir ke sini. Harus dong. Thank you so much ya udah kesini. Nanti ketemu lain kali dengan rilis karya terbaru atau mungkin album dengan kondisi yang lebih sehat dan bisa bernyanyi buat listener sama tracker semua. Betul. Ya. Dan yang pasti juga terima kasih buat teman-teman sudah hadir ke Bebek Eropa dari sore tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sayang-sayangku. Thank you, dengerin terus 87,7 Hard Rock FM Bandung dan 105,1 FM Radio Bandung. Yes, terima kasih juga untuk Second Chance. Terima kasih juga buat Sherla Martiza. Thank you juga buat Audela dan juga terima kasih buat Bageru, buat Firly juga teman-teman dari Bebek Eropa. Terima kasih. Kita suka ya. Enak banget. Approve. Dan juga terima kasih buat SMN. Thank you. Thank you so much. Terima kasih juga terima kasih buat semua tim dari Hard Rock FM Bandung dan dari Radio Bandung. Yes. Dan juga yang standby di studio saat ini. Terima kasih. Thank you dan tungguin lagi bakal ada siapa nih bocoran? Boleh dibocorin hari Sabtu? Boleh nggak? Siapa? Di GMHR ada Rahel Monroe. Wow. Hari Sabtu? Ada siapa? Tungguin aja. Ya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Senin juga tungguin aja. Ini hari Sabtu dan juga hari Senin ada 2 artis nama besar yang ada di Indonesia. Yoi. Yang pasti Q-Notes-nya adalah salah satunya mau bikin konser di Bandung. Yoi. Ya kan? Dua-duanya sebenarnya pakai kacamata, cuma satu udah dilasik jadi nggak pakai kacamata. Udah ketahuan siapa ya. Oke, kalau gitu Dodi 3D pamit dari Drive and Jive. Dan Yuni Meliasari juga pamit dari Sore-Sore Radio Bandung. Oke, kita ketemu lagi di besok ya. Di besok. Besok jam 4 sampai dengan jam 8 malam yes, ya. Yes. Don't need to be someone else, just be the best of you. Have a hard rocking night, Harekers. Dan 100% musik Indonesia. Sampai jumpa. Ciao.